Dalam masa rekrutmen pemburu, para kandidat, khususnya siswa yang baru lulus dari Akademi Pemburu, mengikuti proses seleksi untuk menjadi pemburu sekaligus dipantau oleh berbagai guild. Namun, Lee Hyun-wook bukanlah lulusan Akademi Pemburu. Jadi, tentu saja semua orang, termasuk para lulusan Akademi, meremahkannya. Tetapi saat ujian dimulai, Lee Hyun-wook dengan mudah mengalahkan semua orang, termasuk siswa terbaik Akademi yang babak belur setelah menerima perlakuan kesetaraan gender darinya. Alasan dibalik performa luar biasa Lee Hyun-wook sederhana saja. Dia diam-diam berlatih selama 50 tahun di dunia lain, menjadi prajurit terkuat dan akhirnya menjadi pahlawan di sana. Jadi, tidak heran jika semua orang terkejut dengan performanya. Bahkan pemburu peringkat atas mulai menunjukkan minat padanya, bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti Lee Hyun-wook bisa memiliki kekuatan konyol seperti itu. Untuk memahami bagaimana ini terjadi, cerita kembali ke saat-saat terakhir sebelum reinkarnasinya. Setelah mengalahkan Raja Iblis di dunia itu, sebagian besar protagonis akan merasa senang karena akhirnya menyelesaikan misi isekai mereka. Namun, Lee Hyun-wook sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia tiba-tiba menoleh ke arah Raja Iblis dan anggota partainya lalu mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui segalanya. Sang Santa yang mengaku mencintainya ternyata hanya memanfaatkannya. Dia berencana membunuhnya karena dia adalah manusia dari dunia lain. Adapun sang Satria, dia sudah disuap oleh Kaisar untuk melenyapkan Lee Hyun-wook saat Raja Iblis mati. Begitu pula dengan penyihir di partai mereka. Pria tua itu membencinya hanya karena Lee Hyun-wook menentang gagasan perbudakan. Pada dasarnya, protagonis kita sudah tahu sejak awal bahwa orang-orang ini membencinya sejak dia tiba di dunia itu. Dan sejujurnya, dia sudah lelah. Dia benar-benar membenci dunia terkutuk ini. Lee Hyun-wook menjelaskan bahwa dia dulunya adalah pekerja kantoran biasa, sebelum dewa isekai menyeret jiwanya ke dunia ini. Selain membunuh monster dan berlatih untuk mengalahkan Raja Iblis, Lee Hyun-wook telah menghabiskan 80 tahun menyaksikan betapa kejamnya dunia ini. Mereka lebih memilih membiarkan anak kecil yang lemah dan tidak bersalah mati hanya karena mereka mengklaim perlu menghemat sumber daya. Lalu ada praktik medis yang mengerikan. Seorang pria terancam harus diamputasi anggota tubuhnya hanya karena infeksi ringan. Dan seolah itu belum cukup buruk, ada gereja. Mereka sangat percaya bahwa orang-orang yang selamat dari penghancuran kampung halaman mereka oleh iblis adalah sisa-sisa pengaruh iblis dan harus dibersihkan dengan cara dibakar. Setelah semua yang dia lalui, Lee Hyun-wook benar-benar lelah. Jadi setelah menyelesaikan misinya, dia memanggil Sang Dewi dan mengingatkannya akan perjanjian mereka. Saat Sang Dewi muncul dari langit, dia memuji pencapaian Lee Hyun-wook. Tapi protagonis kita tidak peduli. Lee Hyun-wook tahu Sang Dewi juga tidak pernah benar-benar menyukainya. Jadi dia langsung meminta untuk dikirim kembali ke bumi dengan semua ingatan dan keterampilannya tetap utuh. Mendengar ini, Sang Dewi berpura-pura sedih. Tetap saja, dia setuju dan menghormati perjanjian mereka. Namun, ada satu masalah. Tubuh aslinya di bumi sudah lama mati. Karena itu, Sang Dewi memutuskan untuk menempatkan jiwanya ke dalam wadah baru. Sejujurnya, Lee Hyun-wook tidak peduli tubuh apa yang dia dapatkan. Apapun yang menantinya di bumi pasti lebih baik daripada dunia terkutuk ini. Jadi saat Lee Hyun-wook membuka matanya kembali, dia mendapati dirinya kembali ke bumi. Dunia lain terkutuk itu telah membuatnya menderita selama 80 tahun tanpa henti. Akhirnya, dia kembali ke dunia yang pernah dia sebut rumah. Sayangnya, tubuh barunya hanyalah milik seorang remaja laki-laki bernama Yu Chen-sop. Namun, Lee Hyun-wook tidak peduli. Dia berjalan ke dapur dan menyalakan keran. Air bersih langsung mengalir, benar-benar bebas dari polusi dan kotoran yang biasa dia temui di dunia lain. Kemudian, dengan satu tekanan sederhana, dia memunculkan api. Bagi protagonis kita, ini adalah sihir tertinggi yang sesungguhnya. Para penyihir di dunia lain itu bisa masuk neraka saja. Saat itu juga, aroma yang akrab menyeruak. Protagonis kita langsung meneteskan air liur saat melihat KFC. Dia tidak percaya sudah begitu lama sejak dia terakhir kali makan ayam. Saat dia menggigitnya, tekstur dan rasa yang akrab itu hampir membuatnya menangis. Seperti inilah seharusnya rasa makanan. Selama 80 tahun dia berjuang di dunia lain itu, dia tidak pernah sekalipun menikmati makanan yang layak. Sekarang, akhirnya dia kembali ke bumi, dan dia bisa hidup seperti orang biasa. Lagi, sayangnya, dia gagal menyadari cahaya merah menyeramkan yang bersinar di luar jendelanya. Setelah itu, Lee Hyun-wook pergi ke kamar mandi dan menikmati mandi yang lama dan nyaman. Meskipun benar-benar ketinggalan zaman dengan kondisi bumi saat ini, dia yakin kehidupan yang damai dan indah akhirnya sudah di depan mata. Lalu, tanpa peringatan, monster tiba-tiba muncul di samping jendelanya. Lee Hyun-wook bereaksi kaget, benar-benar tidak siap. Sebelum dia bisa mencerna apa yang telah dia lihat, sebuah siaran tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pengumuman darurat dikeluarkan untuk semua penghuni. Retakan korosi telah muncul di dalam kompleks apartemen dan semua orang diperintahkan untuk segera mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Protagonis kita benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa itu retakan korosi atau apa yang terjadi dengan bumi. Baginya, pengumuman peringatan itu terdengar seolah disiarkan dalam bahasa yang benar-benar asing. Kemudian dia melihat sesuatu yang membuat kulit kepalanya meremang. Beberapa monster humanoid merayap di jendela dalam kawanan yang padat. Sesaat kemudian, jendela hancur dan monster-monster itu menyerbu masuk. Lee Hyun-wook segera berbalik dan berlari. Menjadi sangat jelas bahwa bumi yang dia ingat bukan lagi bumi yang ada saat ini. Sebelum hal lain, dia perlu memahami apa yang terjadi selama ketidakhadirannya. Tapi
Tapi pertama-tama, dia harus melarikan diri. Lee Hyun-wook bergelantungan di luar jendela untuk menghindari kawanan monster. Begitu monster-monster itu pergi, dia dengan hati-hati memanjat kembali masuk melalui jendela. Dia menghela napas saat akhirnya terlepas dari mereka. Namun, pada saat itu, dia melihat seorang anak kecil saat dia berencana menuju tempat perlindungan bawah tanah. Tentu saja, dia memperingatkan anak itu dan mendesak mereka untuk menuju ke tempat perlindungan. Sayangnya, anak itu memiliki rencana yang sama sekali berbeda. Anak itu ingin memburu monster. Protagonis kita hanya mengikuti karena anak itu terus bersikeras ingin membunuh monster. Lee Hyun-wook tidak mungkin membiarkannya berkeliaran dan melakukannya sendirian. Pada saat yang sama, dia menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari apa yang terjadi pada bumi. Dari penjelasan anak itu, Lee Hyun-wook belajar tentang retakan korosi. Bumi telah hidup dengan bencana ini selama 13 tahun. Retakan korosi adalah lubang misterius tempat munculnya monster. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka dibuat, begitu pula tidak ada yang tahu di mana atau kapan retakan berikutnya akan muncul. Protagonis kita menjadi sedikit frustrasi. Dia berjuang mati-matian selama 80 tahun hanya untuk kembali ke bumi. Namun entah bagaimana bumi telah menjadi neraka lainnya. Lee Hyun-wook juga belajar dari anak itu bahwa ada orang-orang yang melawan monster-monster ini. Mereka disebut pemburu. Salah satunya adalah Lin, anggota guild Janabi. Dia berada di peringkat ke-10 di dunia dan kebetulan adalah pemburu favorit anak itu. Orang yang melawan monster bukanlah hal baru bagi protagonis kita. Namun, dia masih bertanya-tanya mengapa hal seperti ini terjadi di bumi. Anak itu hendak menjelaskan lebih lanjut, tetapi protagonis kita tiba-tiba menyuruhnya diam. Ternyata dia telah melihat monster di depan. Lee Hyun-wook menghitung ada 5 dari mereka, tapi dia percaya. Sebenarnya ada 6 dengan satu bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Syukurlah, dia memiliki tubuh yang kuat bersama dengan pengalaman yang dia peroleh dari melawan banyak musuh di kehidupan sebelumnya. Tapi ada satu masalah nyata. Apa yang harus dia lakukan dengan anak itu? Bocah itu percaya diri beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia gemetar seperti daun. Di tengah pikirannya, protagonis kita tiba-tiba merasakan energi yang akrab. Lee Hyun-wook segera mengenalinya sebagaimana. Itu adalah energi yang sama yang ada di dunia lain. Tiba-tiba, salah satu monster dilalap api hitam. Protagonis kita menyadari bahwa dia tidak memiliki mana selama 20 tahun yang dia kumpulkan di dunia sebelumnya. Namun, selama ada mana di udara, dia masih bisa menggunakan skill api paradoksnya yang terukir di jiwanya. Mata anak itu berbinar. Dia kagum dan memuji protagonis kita, tidak pernah membayangkan bahwa Lee Hyun-wook memiliki skill yang unik. Lee Hyun-wook memutuskan untuk mengikuti alur itu, berpikir bahwa inilah yang mungkin orang bumi sebut sebagai kemampuan seperti itu. Tetapi pada detik berikutnya, anak itu menerjang ke depan. Dia menyatakan bahwa mereka harus menghabisi monster itu seperti yang ditunjukkan dalam video tutorial online. Sayangnya, salah satu monster tiba-tiba menerjang ke arahnya. Syukurlah, protagonis kita bereaksi tepat waktu. Dia menyelamatkan anak itu sebelum menyarankan kepada bocah yang ketakutan itu bahwa dia mungkin harus berhenti menonton video-video tersebut. Tiba-tiba, banyak monster muncul entah dari mana. Protagonis kita dengan mudah menghabisi mereka menggunakan staf milik anak itu sebagai senjatanya. Sekali lagi, anak itu kagum dan bertanya apakah Lee Hyun-wook diam-diam adalah seorang pemburu. Sementara itu, protagonis kita merasa teriritasi, bukan karena anak itu, tetapi karena sekarang dia harus berurusan dengan jenis masalah yang sama yang dia pikir telah dia tinggalkan di dunia sebelumnya. Adegan berikutnya beralih ke tempat perlindungan bawah tanah. Protagonis kita berjalan masuk masih teriritasi, sementara anak itu mengikuti dari belakang. Saat itu juga, seorang wanita tiba-tiba meneriakkan nama anak itu. Wanita itu ternyata adalah ibu anak tersebut dan dia sangat berterima kasih kepada protagonis kita karena menjaga putranya tetap aman. Otak protagonis kita mulai bekerja saat dia memperhatikan pakaian desainer wanita itu. Tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa wanita itu kaya, tetapi pada saat itu, pikirannya tiba-tiba terganggu. Rupanya, ada monster yang menembus pertahanan dan memasuki tempat perlindungan bawah tanah. Biasanya, orang-orang akan langsung lari menyelamatkan diri. Anak itu menyuruh protagonis kita untuk lari karena monster ini jauh lebih kuat daripada yang dia hadapi sebelumnya. Lee Hyun-wook tidak menanggapi. Dia terlalu tenggelam dalam pikirannya. Lalu, dia tiba-tiba menoleh ke arah anak itu dan mengajukan pertanyaan penting. Bocah itu terdiam ketika protagonis kita bertanya mengapa dia ingin menjadi pemburu ketika dia kaya dan bisa hidup nyaman. Saat itulah anak itu mengungkapkan alasannya. Dia kehilangan ayahnya selama insiden retakan korosi ketika monster membunuhnya di dalam tempat perlindungan bawah tanah. Anak itu memberitahu Lee Hyun-wook bahwa tidak ada tempat yang aman di bumi. Itulah sebabnya dia ingin menjadi pemburu dan menyelamatkan dunia dari retakan korosi. Bocah itu mengakui bahwa itu mungkin terdengar bodoh, tetapi protagonis kita hanya menggelengkan kepalanya. Pada detik berikutnya, dia tiba-tiba berteleportasi. Baik ibu dan anak menonton dengan kaget saat dia dengan mudah membunuh monster itu. Protagonis kita kemudian memberitahu keduanya bahwa dia akan menyelamatkan dunia karena bagi seseorang seperti dia, menyelamatkan dunia hanyalah pekerjaan yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Meskipun Lee Hyun-wook berjanji kepada anak itu bahwa dia akan menyelamatkan dunia untuk kedua kalinya, motivasi itu dengan cepat memudar karena sama seperti kita, dia mudah sekali menjadi orang yang malas. Alasannya sederhana, saudara kita ini kurang memiliki motivasi untuk menyelamatkan dunia untuk kedua kalinya. Namun itu akan segera
berubah. Saat dia memeriksa ponselnya, dia menyadari dengan kaget bahwa saldo rekening banknya hampir kosong. Dia menjelaskan bahwa Chen Sok dulunya adalah pekerja logistik, tetapi perusahaannya bangkrut karena retakan korosi. Protagonis kita sudah menghabiskan uang pesangonnya, dan yang lebih buruk lagi, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain meskipun sudah mencoba. Tepat saat dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sambil mengeluh tentang situasinya, layar ponselnya tiba-tiba menyala dengan notifikasi rekrutmen pemburu. Jadi, adegan berikutnya membawa kita ke asosiasi pemburu. Hari ini adalah ujian seleksi pemburu. Orang-orang berkumpul di mana-mana, tetapi satu pria tampak sama sekali tidak terkesan dengan kerumunan itu. Baginya, mereka hanyalah sekumpulan ikan teri. Di tengah-tengah ini, seseorang tiba-tiba menabraknya. Seperti karakter latar belakang manapun, dia hendak marah, tetapi saat dia berbalik, dia membeku karena terkejut. Orang yang menabraknya ternyata adalah Lin dari Guild Janabi. Kita sudah tahu bahwa dia berada di peringkat ke-10 di dunia, jadi semua orang terkejut melihatnya menghadiri ujian rekrutmen sebagai pengamat. Sementara itu, di dalam arena, dia dan timnya sedang memeriksa kandidat potensial untuk guild mereka. Salah satu kandidat menarik perhatiannya, tetapi dia bercanda tentang kemampuan unik gadis itu. Petir mengatakan bahwa itu mungkin hanya penghemat baterai. Bawahannya terdiam karena gadis itu kebetulan adalah siswa terbaik di Akademi Pemburu. Bagaimanapun, selama percakapan mereka, salah satu bawahannya mengungkapkan bahwa memburu retakan korosi melibatkan pertempuran nyata. Ini bahkan lebih penting bagi para lulusan karena mereka membutuhkan pengalaman lapangan yang sebenarnya. Tentu saja, Lin mendukung gagasan itu dan menghadiahi bawahannya dengan permen. Dia berpikir sendiri bahwa latihan dan pertempuran kehidupan nyata sangat berbeda. Bahkan pernah ada kasus di mana lulusan terbaik dari Akademi Pemburu hampir kehilangan diri mereka saat dihadapkan pada bahaya nyata dan monster sungguhan. Saat pengumuman untuk ujian dimulai, Lin mulai menantikan kandidat potensial yang bisa dia rekrut. Dan orang pertama yang dipanggil adalah protagonis kita. Dia berjalan keluar dengan canggung karena dia masih belum terbiasa dengan nama barunya. Lawannya adalah lulusan baru dari Akademi Pemburu. Dan tentu saja, seperti karakter manapun yang akan dihajar habis-habisan, pria itu langsung meremahkannya. Yah, itu bisa dimengerti. Protagonis kita tidak pernah menghadiri akademi. Dia hanyalah seorang pekerja yang diberhentikan. Saat wasit memberi tanda dimulainya pertandingan, Naruto dari TU bergegas maju dengan penuh semangat, berpikir dia bisa mengalahkan protagonis kita dengan mudah sambil menyatakan dirinya sebagai ahli tombak tak terkalahkan dari Akademi Pemburu. Sebagai tanggapan, protagonis kita hanya menghilang. Pria itu benar-benar terpaku. Protagonis kita tiba-tiba muncul di sampingnya dan dengan santai mencatat betapa kikuknya orang bodoh itu. Sebelum pria itu bisa bereaksi, Lee Hyun-wook memberikan pukulan Mike Tyson tepat ke perutnya, segera mengikutinya dengan uppercut. Rahang, saudara kita hampir kehilangan kesadaran di tempat. Sementara itu, Lee Hyun-wook terkejut mendapati bahwa pria itu ternyata lemah. Jika dia benar-benar menggunakan tombaknya, dia mungkin sudah menerima tiket kelas ekonomi gratis ke alam baka. Lee Hyun-wook berpikir bahwa jika pria ini dianggap tak terkalahkan, maka kandidat lainnya hanyalah sampah. Lin sama terkejutnya dengan apa yang dia lihat. Dia tidak percaya bahwa protagonis kita sebelumnya adalah pekerja logistik tanpa pelatihan formal apapun. Belum lagi, bawahannya menambahkan bahwa protagonis kita tidak memiliki mana dan tidak menggunakan mana selama pertarungan. Dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Lin melemparkan permen lagi padanya. Dia langsung menangkap maksudnya. Dia pada dasarnya menyuruhnya untuk diam. Lin hanya mengamati apa yang sudah kita ketahui dan menonton pertandingan dengan saksama. Sementara itu, Lee Hyun-wook berpikir agak tidak nyaman jika kemampuannya diuji seperti ini. Meskipun demikian, dia bergerak maju dan menghabisi pria itu dengan satu pukulan telat. Gigi pria itu copot dan dia pingsan saat protagonis kita dinyatakan sebagai pemenang. Selama ini, Lee memperhatikan para pemandu bakat lainnya mengevaluasi dia. Setelah mempertimbangkannya, dia dengan tegas memutuskan untuk melakukan langkahnya. Sementara pemandu bakat lain dari guild yang berbeda berpikir untuk mengevaluasinya lebih lanjut. Dia memutuskan untuk pergi menemui presiden guildnya. Sementara itu, anak laki-laki kita terus mendominasi setiap Rookie dan lulusan baru dari Akademi Pemburu hanya dengan kekuatan kasar. Pada satu titik, dia benar-benar bertanya-tanya apa sebenarnya yang mereka ajarkan kepada anak-anak ini di Akademi Pemburu. Tidak ada satupun dari mereka yang memberinya kesulitan. Akhirnya, dia menghadapi orang yang ditunggu-tunggu semua orang. Gadis itu adalah Hansen, gadis yang sama yang disindir Lin sebelumnya karena kemampuan petirnya. Lee Hyun-wook mengamatinya dengan saksama dan segera menyadari bahwa dia dibangun berbeda dari yang lain. Sebagai tanggapan, dia melayangkan pukulan ke arahnya, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki mana dan bahwa kemenangan sebelumnya hanyalah sebuah keberuntungan. Lee Hyun-wook menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah semua siswa dari Akademi Pemburu diajarkan kalimat generik yang sama dan dilatih untuk meremehkan orang lain, mengaktifkan kekuatannya. Han sangat menyatakan bahwa dia tidak akan bersikap lunak padanya ketika dia menyebutkan skill unik. Protagonis kita mengira dia merujuk pada Amaterasu miliknya. Namun, itu akan sangat buruk karena itulah kemampuan yang dia gunakan untuk membunuh Raja Iblis. Hansen bersiap dan memperkuat petirnya. Dia meluncurkan serangannya. Namun, protagonis kita dengan mudah menghindarinya. Tentu saja, dia terkejut bahwa dia berhasil menghindari pedang petirnya. Di udara, protagonis kita menganalisis serangannya. Listrik mengalir melalui senjatanya, mengubahnya menjadi gaya magnet. Dia menggunakan gaya itu untuk mempercepat senjatanya seperti senapan railgun. Dia mendarat dengan aman dan mengakui bahwa dia berbeda dari yang lain. Namun, dia juga memperhatikan bahwa dia melewatkan sesuatu. Gadis itu tampak bingung, jadi protagonis kita menunjukkan bahwa dia sedang membicarakan serangannya yang sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa agar Hansen bisa mempercepat serangannya, dia meletakkan rel
magnet di udara kosong. Namun, dia mengejeknya karena menjadi orang bodoh karena ini membuat serangannya mudah ditebak dan lugas. Itulah mengapa dia bisa menghindarinya. Teriritasi, dia menyuruhnya untuk tidak sombong sebelum melepaskan serangan petir lainnya. Lee Hyun-wook menyebutnya, orang bodoh sekali lagi, menunjukkan bahwa dia sudah menghindari serangan terkuatnya. Tidak mungkin dia akan terkena serangan yang lebih lemah ini. Ini membuatnya semakin marah. Sementara itu, Lee Hyun-wook merasakan bahwa dia kehilangan ketenangannya dan mananya mulai berkobar. Dia menyadari bahwa ini sebenarnya bisa membahayakannya. Dia mengakui bahwa gadis itu luar biasa, tetapi dia perlu menghentikannya sebelum dia menyakiti dirinya sendiri. Sebelum melumpuhkannya, dia menyuruhnya untuk mengangkat tangan kirinya jika terasa sakit nanti. Dan begitu saja, protagonis kita dengan mudah melumpuhkannya murni karena rasa hormat. Protagonis kita memberikan perlakuan kesetaraan gender. Dan begitu saja, dia jatuh ke tanah. Para pemandu bakat dari guild lain ditinggalkan dalam kejutan total setelah menyaksikan siswa nomor 1 dari Akademi Pemburu dikalahkan dengan begitu mudah. Lee Hyun-wook berjalan pergi sambil farming aura. Dia mencatat bahwa agar Hanga jatuh dengan mudah ini, dia pasti hampir seluruhnya mengandalkan mana dan mengabaikan pelatihan fisiknya. Tiba-tiba, gadis itu mengangkat lengan kirinya agar bisa dilihat oleh protagonis kita. Protagonis kita benar-benar terkejut bahwa dia benar-benar melakukannya. Sementara itu, wasit menerima berita mendesak dan mengumumkan bahwa jadwal turnamen telah berubah. Protagonis kita terkejut ketika dia diberitahu untuk beristirahat sebentar. Itu karena dia memiliki pertandingan khusus yang akan datang. Tidak ada yang mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Lin sendiri telah membuat pengaturan mendadak untuk menguji protagonis kita. Ketika dia menyarankan untuk bertanding dengannya, dia menjelaskan bahwa dia bebas untuk menolak tawaran tersebut. Protagonis kita segera mengeluarkan keringat dingin. Dia benar-benar berbeda dari kandidat lain dan auranya saja membuat jelas bahwa dia adalah orang yang nyata. Dia tidak yakin bisa menang, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berniat untuk mundur. Protagonis kita setuju untuk melawannya segera, yang bahkan membuat wasit terkejut. Dia berpikir sendiri bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil terbaik dari evaluasi. Kali ini dia memutuskan untuk bertarung dengan senjatanya dan keduanya langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Pertarungan mereka membuat seluruh penonton terpaku dalam keheningan. Bahkan wasit memiliki keringat yang mengalir di dahinya, benar-benar bingung bagaimana mengomentari pertarungan itu. Pada saat itu, Lee Hyun-wook memblokir serangan Lin lainnya, tetapi tidak ada sedikitpun kelegaan di wajahnya. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Wanita ini sangat kuat hingga hampir setingkat dengannya. Meskipun demikian, dia berhasil menangkis serangannya, memaksanya mundur beberapa langkah. Namun, Lin tetap benar-benar tenang. Dia hanya menguji batas kemampuan Lee Hyun-wook dan belum menunjukkan kekuatan sejatinya. Dibandingkan dengan awal pertempuran, kecepatan Lee Hyun-wook sudah turun secara nyata setelah terkunci dalam pertempuran dengan pemburu peringkat es ini begitu lama. Kelelahan akhirnya mulai terlihat di wajahnya. Sementara itu, Lin benar-benar bersemangat. Sudah lama sejak dia bertemu seseorang seperti dia. Meskipun Lee Hyun-wook masih belum setingkat dengannya, tidak dapat disangkal bahwa kata kuat sangat cocok untuknya. Lalu Lin bergerak, memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Lee Hyun-wook segera menyadari betapa buruk situasinya. Tidak hanya tubuhnya kelelahan, tetapi dia juga hampir tidak memiliki mana yang tersimpan. Lebih buruk lagi, hanya ada sedikit mana yang tersisa di udara di sekitarnya. Dia tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Saat Lin tiba-tiba menyerang melalui udara, membawa serangan dari atas. Menghadapi serangan yang datang, Lee Hyun-wook secara naluriah mengaktifkan api paradoksnya. Dia nyaris menghindari serangan itu. Boom! Serangan itu menghantam tanah, meninggalkan kawah besar. Lee Hyun-wook dengan cepat menciptakan jarak di antara mereka sementara Lin terlihat terkejut bahwa dia berhasil menghindari serangannya pada detik terakhir. Lalu dia melihat api hitam memancar dari tubuhnya. Tentu saja, dia ingin tahu apa yang dia lihat. Lee Hyun-wook menjelaskan bahwa api hitamnya dapat membakar konsep spesifik yang dia tetapkan. Namun, dia tidak bisa begitu saja membakar atau mengorbankan sesuatu yang signifikan seperti nyawanya sendiri atau ingatannya. Dengan kata lain, konsep yang bisa dia korbankan saat ini adalah kelelahannya. Lin masih tidak mengerti bagaimana dia berhasil pulih begitu cepat. Pertarungan berlanjut. Di tengah pertempuran, Lin tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh pada mana di sekitar mereka. Tentu saja, itu terkait dengan skill Lee Hyun-wook. Api paradoksnya berfungsi seperti siklus tak berujung, membakar konsep yang ditetapkan untuk menghasilkan mana. Sementara secara bersamaan menggunakan mana itu untuk mempertahankan api. Sekali lagi, Lee memberikan serangan kuat lainnya. Kali ini dampaknya menciptakan kawah yang lebih besar. Ketika debu akhirnya mengendap, Lee Hyun-wook masih berdiri. Itu karena skillnya paling cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Dan sekarang Lin mulai merasa agak teriritasi. Pertandingan berlanjut selama 4 jam penuh. Akhirnya, Lee Hyun-wook harus menelan kekalahan karena api miliknya, seperti api lainnya, membutuhkan bahan bakar. Begitu bahan bakar itu habis, apinya pun padam dengan sendirinya. Sementara itu, para bawahan Lai benar-benar terkejut. Pasalnya, setelah pertarungan usai, Lian memberikan permen lollipop dan kartu namanya kepada Lee Hyun-wook. Ia mengajak Hyun-wook untuk mengobrol dan mendiskusikan hal lain nanti. Dan dengan begitu, ujian seleksi pun berakhir. Kemudian, Lee Hun-seo berada di asosiasi Hunter, menatap kartu nama Leon. Selama di sana, ia juga mengetahui bahwa produk sampingan Monster telah menjadi sumber daya berharga dalam ekonomi modern. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Pria bertubuh raksasa itu berkomentar bahwa penampilan fisik Lee Hyun-wook jauh lebih mengesankan daripada di kamera. Lee Hyun-wook membatin.
bahwa pria itu tingginya pasti lebih dari 2 meter saat menerima kartu namanya. Saat membacanya, ia mendapati bahwa pria itu adalah Yoon Seong Hyun, seorang hunter dari Guild T. Lee Hun-sok menatap tajam dan mengamati ekspresi Yoon Seong Hyun. Ia segera tahu bahwa pria itu tidak berbohong. Namun, bayangan lain mendadak melintas di benak Lee Hun-yo. Itu adalah bayangan Lee Yoon saat ia menyarankan agar mereka mengobrol nanti. Karena sudah ada janji sebelumnya, ia tidak bisa memberikan jawaban langsung. Untuk saat ini, Lee Hun-yo hanya bisa mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk memikirkannya. Jawaban itu membuat Yoon Seong Hyun tertawa terbahak-bahak. Ia memberitahu Lee Hun-yo bahwa tidak perlu menjawab sekarang juga. Namun, nadanya tiba-tiba berubah dingin saat ia menambahkan bahwa ada banyak waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Dengan kata-kata itu, Yoon Seong Hyun berbalik dan pergi. Setelah pertemuan itu, Lee Hun-yo sama sekali tidak berniat bergabung dengan guild pria itu. Sebaliknya, ia menghubungi nomor Lee Yoon dan menanyakan keberadaannya. Lai mengiriminya sebuah alamat, menyuruhnya langsung menuju lantai 2 asosiasi hunter dan mencari toko kecil bernama The Hood. Saat Lee Hun-ok sampai di lantai 2, ia menemukan toko itu persis seperti yang dijelaskan. Seorang staf wanita langsung terlihat antusias saat melihatnya. Akhirnya, Lee Hyun-yo bertemu Leon yang menyambutnya dan mempersilakannya duduk. Sang protagonis berjalan ke arahnya sambil menyadari bahwa kafe ini terasa tidak biasa. Reaksinya membuat Leon bertanya apa yang terjadi. Tanpa basa-basi, Lee Hyun-yo menjelaskan semuanya. Leon tetap tenang saat mendengar masalah itu berkaitan dengan Yoon. Hai, Leon menjelaskan bahwa jika pria itu datang sendiri untuk merekrutnya, maka guild lain kemungkinan besar juga tertarik padanya. Saat Lee Hun-suk bertanya apakah itu berarti guildnya juga tertarik untuk merekrutnya, ia terkejut saat Leon mengaku sama sekali tidak berniat merekrutnya. Lee Hun-suk pun mendengarkan saat ia menjelaskan bahwa bergabung dengan guild tidaklah wajib. Ia bisa bekerja sebagai hunter lepas saja. Ia menambahkan bahwa Yoon Seong Hyun kemungkinan berencana menawarinya posisi junior. Hal ini memicu Lee Hun-yok untuk bertanya tentang perbedaan antara hunter junior dan hunter mitra seperti Yoon Seong Hyun. Pertanyaan itu seketika mengingatkan Lai bahwa Lee Hun-ok tidak pernah mengenyam pendidikan di Akademi Hunter. Ia menjelaskan singkat bahwa sistemnya bekerja seperti hierarki dan mirip dengan struktur firma hukum. Sebuah firma hukum memiliki mitra pengelola yang diikuti oleh mitra senior, sementara junior berfungsi sebagai rekanan. Guild Hunter beroperasi dengan cara yang serupa. Guild terdiri dari mitra dan hunter junior yang membentuk berbagai tim. Para mitra tidak menerima gaji seperti pekerja biasa. Sebaliknya, mereka memiliki saham di guild yang memungkinkan mereka mendapatkan uang dari laba bersih guild. Seperti dugaan, Lee Hun-suk langsung menyadari bahwa ini terdengar seperti firma hukum. Lee Sun menjelaskan bahwa ini karena guild hunter pertama menggunakan firma hukum sebagai model mereka. Ia juga menjelaskan bahwa Lee Hun-ok tidak harus bergabung dengan guild hunter dan merintis karir dari junior ke senior sebelum akhirnya menjadi mitra. Dengan kata lain, Lee Hun-yo menyimpulkan bahwa ia menyarankannya untuk bergerak solo, membangun reputasi yang kuat, dan akhirnya mendapatkan posisi mitra tanpa harus mengikuti proses tradisional. Lee Hun-yo terdiam saat Leon membenarkan bahwa itulah poin utamanya sambil dengan santai menawarinya sepotong permen lagi. Meski ia tidak mengerti kenapa wanita itu terus memberinya permen, ia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, ia menjelaskan kesulitannya. Ia tidak punya koneksi atau pengalaman, yang artinya mendapatkan permintaan tugas yang layak sebagai hunter lepas akan sulit. Menanggapi hal itu, Leon dengan tenang mengatakan bahwa ia bisa membantunya secara cuma-cuma. Lee Hyun-ok tidak mengerti. Leon meraih sebuah map, sambil menjelaskan bahwa ia melakukan ini demi keuntungannya sendiri. Intinya, ia ingin Lee Hyun berutang budi padanya sehingga ia akhirnya mau bergabung dengan guildnya di masa depan. Saat Lee Hun-ok membuka map tersebut, Leon menjelaskan bahwa misinya berlokasi di kota kuno di mana terdapat tempat bernama Pulau Guyodongo. Sebuah celah korosi telah muncul di sana dan tetap terbuka selama 3 tahun terakhir. Misi Lee Han-sok adalah berpatroli di area tersebut, mengamati apakah ada celah tambahan yang muncul, dan membereskan mereka jika perlu. Lee Hun-sok menyadari bahwa upah awalnya adalah 5 juta won dengan tambahan 15 juta won setelah misi selesai. Namun, Lee Hun-seo menolak tawaran pekerjaan itu. Leon hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia harus tumbuh lebih kuat dan menjadi terkenal. Begitu ia melakukannya, ia akan bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Sebelum menyerahkan keputusan padanya, ia menegaskan bahwa pilihan sepenuhnya ada di tangannya. Adegan kemudian beralih ke jalan raya. Lai melaporkan percakapan dan pertemuannya dengan Lee Hun-sok kepada Presiden Guild. Ia menjelaskan dengan antusias bahwa Lee Hun-ok tidak boleh diremehkan. Lagi pula, pria itu berhasil bertahan selama 4 jam melawannya. Namun, cara ia mengatakannya membuat pernyataan itu mudah disalahpahami. Bosnya berasumsi bahwa hasil seperti itu mungkin terjadi hanya karena ia sengaja menahan diri. Lai segera menggelengkan kepalanya. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun menjadi hunter, ia belum pernah melihat seorang pemula bertahan selama 4 jam melawannya. Bahkan saat ia hanya sekadar bermain-main dengan mereka. Bosnya mengerti apa maksudnya, namun bertanya-tanya bagaimana kinerja Lee Hun-ok selama misi nanti. Menurutnya, Lee Hun-yo kurang memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk berburu monster atau menangani celah korosi. Sebagai tanggapan, Lian memberitahu bahwa ia telah memasangkan Lee Hun-yo dengan seseorang yang bisa diandalkan. Dan soal potensi pertumbuhannya, ia benar-benar yakin. Dengan waktu yang cukup, Lai Hyun tidak hanya akan melampauinya. Akhirnya, ia akan menjadi sangat kuat sehingga bahkan mungkin mampu menjatuhkan bosnya suatu hari nanti. Bab berikutnya
berikutnya dimulai 1 bulan sebelum misi. Sebuah paket dikirim ke rumah protagonis kita. Ia melihatnya dan langsung berkomentar betapa panjangnya paket itu. Ternyata itu adalah senjata utamanya dari kehidupan sebelumnya saat ia dikenal sebagai sang pahlawan. Selain itu, ia juga telah mengamankan sebuah eliksir. Ia menjelaskan bahwa eliksir adalah ramuan berisi mana pekat yang digunakan dalam keadaan darurat saat mana sangat dibutuhkan. Cara umum menangani mana mirip dengan meminum air dari alat pemurni. Singkatnya, mana diambil dari atmosfer, disaring, dan disimpan di dalam tubuh untuk digunakan nanti. Eliksir memangkas seluruh proses tersebut. Namun, protagonis kita menggunakan mana dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia melewati proses penyimpanan sepenuhnya, langsung menyerap mana dari atmosfer dan menggunakannya seketika. Keuntungan dari metode ini adalah ia bisa menggunakan mana tanpa dibatasi oleh jumlah yang tersimpan di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, terus-menerus melepaskan dan menggunakan mana akan memperkuat saluran mananya, memungkinkannya menangani jumlah mana yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Sisi negatif dari metode yang terlihat sangat kuat ini adalah memperkuat saluran mana membutuhkan waktu. Itulah sebabnya protagonis kita memutuskan untuk menyimpan sebagian eliksir sambil menggunakan sisanya untuk pelatihan selama sebulan penuh. Adegan berikutnya membawa cerita kembali ke pulau. Identitas Lee Hun-hyuk diproses dan ia ditempatkan di regu 8. Ia bergabung dengan grup tersebut sementara anggota lainnya terus mengobrol di antara mereka sendiri. Kemudian pikirannya terhenti oleh suara yang sangat familiar. Protagonis kita terkejut melihat Han sangat. Karena mereka berdua berada di regu yang sama, Han sangat mengambil inisiatif dan menyarankan agar mereka bekerja sama. Saat protagonis kita bertanya tentang permintaannya, ia menjelaskan bahwa Hun-hyuk secara alami lebih kuat darinya, jadi ia ingin belajar dengan mengikutinya. Namun, ia langsung salah paham dengan lelucon protagonis kita tentang menggendongnya, membuatnya sadar bahwa gadis malang itu sama sekali tidak punya selera humor. Sebelum mereka bisa melanjutkan, seorang pria memanggil perhatian semua orang. Dengan seluruh regu 8 yang terkumpul, ia memutuskan untuk memberi pengarahan tentang misi tersebut. Hal ini sangat penting karena beberapa rekrutan baru dan hunter pemula bergabung dalam misi ini dan tidak terbiasa dengan terminologinya. Bagi mereka yang sudah mengetahui informasinya, ia meminta pengertian mereka. Ia menjelaskan bahwa celah korosi diklasifikasikan ke dalam berbagai level, mulai dari yang tidak terklasifikasi, yang merupakan terendah, hingga kelas 1, klasifikasi tertinggi dan paling berbahaya. Selain itu, celah pertama yang muncul di lokasi tertentu disebut celah korosi alfa. Saat ini, celah korosi alfa di pulau itu terletak di sebuah gereja di bagian utara Insuri. Meskipun masih diklasifikasikan sebagai celah yang tidak terklasifikasi, ia menyarankan semua orang untuk menjauh darinya karena celah itu semakin kuat seiring waktu. Misi regu 8 adalah berpatroli di sebagian pulau, khususnya Yukni dan Jodong, serta menemukan dan menghancurkan setiap celah tambahan yang mereka temukan. Mendengar misi mereka melibatkan penghancuran celah, salah satu hunter bertanya tentang para pemula. Pria yang memberi pengarahan tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya mengumumkan bahwa mereka telah sampai. Lee Hun-hyuk pun dibuat terdiam. Terlepas dari itu, ia dan Han sangat meninggalkan perahu bersama hunter lainnya. Sebelum mereka berangkat menjalankan misi, sebuah pengumuman memberitahu bahwa situasi di pulau itu akan diteruskan ke ruang kendali lepas pantai. Jika ada yang butuh bantuan, mereka cukup menghubungi ruang kendali. Adegan berikutnya beralih jauh ke dalam hutan di mana anggota regu Lee Hyun sedang sibuk merumuskan rencana. Tiba-tiba, mereka berhenti dan menoleh ke arahnya, yang memegang ponsel dan menunjukkan sebuah peta. Lee Hun-hyuk menyarankan agar mereka mendirikan kemah di kuil Hisat dan beroperasi dari sana. Tentu saja, sarannya langsung menuai kritik. Karena dia adalah seorang pemula, yang lain ingin tahu apa yang begitu penting dari kuil itu. Lee Hun-soke menjelaskan secara rinci dengan tenang. Bagaimana menjadikan tempat itu sebagai markas akan mempermudah pengawasan. Belum lagi, kuil itu juga tempat yang ideal untuk menginap. Sarannya hanya membuat orang-orang itu semakin kesal. Mereka meneriakinya secara terbuka, menunjukkan bahwa tempat yang ia ingin gunakan sebagai markas terletak di pegunungan. Mereka bertanya apa yang akan terjadi jika mereka terkepung di sana. Sejujurnya, Lee Hun-suk tidak pernah menduga reaksi sekeras itu. Ia dibuat tidak bisa berkata-kata, tidak percaya akan hal itu. Sama seperti di dunia lain, orang-orang masih menolak untuk mendengarkan logika. Karena itu, ia menyarankan agar mereka beroperasi secara terpisah. Kelompok itu kemudian menuju kuil pada kecepatan penuh. Lee Hun-suk tidak menyangka pria yang tadi mengkhawatirkan para pemula saat pengarahan akan mengikuti mereka. Penasaran, ia bertanya kepada Kim Min-jae mengapa ia memutuskan ikut. Kim Min-jae menjelaskan bahwa ia hanya mengkhawatirkan mereka. Lee Hun-seo berterima kasih atas perhatiannya, berpikir bahwa setidaknya tidak semua orang benar-benar kehilangan akal sehat. Namun pada saat itu protagonis kita tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia segera memberi isyarat kepada anggota kelompoknya yang lain untuk berhenti. Kim Min-jae tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Maka Lee Hun-seo mendesaknya untuk melihat dari sisi lain. Saat Kim Min-jae melakukannya, ia pun terkejut. Sekelompok monster tiba-tiba muncul entah dari mana. Panik, Kim Min-jae menyarankan untuk mengambil jalan memutar karena ia menghitung ada lebih dari 50 monster. Lee Hyuni segera menyuruhnya tenang dan bertanya tentang skill uniknya. Kim Min-jae tidak percaya bahwa mereka benar-benar berencana untuk melawan monster-monster itu. Setelah Lee Hun-ok membujuknya, Kim Min-jae mengungkapkan bahwa skill uniknya berkaitan dengan api. Lebih spesifiknya, ia bisa mengeluarkan bola api. Kim Min-jae hampir menyesal mengungkapkannya saat Lee Hun-ok menyarankan agar ia meluncurkan serangan pertama. Yang membuat Kim Min-jae benar-benar tidak percaya, sangat juga setuju dengan rencana itu. Padahal ia bahkan belum tahu apa perannya dalam misi ini nantinya. Putus asa, Kim Min-jae mencoba menyadarkan Lee Hun-ok. Namun, Lee Hun-hyuk memotong perkataannya saat Kim Min-jae menyarankan untuk memanggil bantuan karena mereka tidak punya cukup waktu. Berbeda dengan kelompok Lee Hyun
yang memutuskan tetap di kuil untuk mengamati situasi, sisa regu lainnya memutuskan untuk mencari di sepanjang pantai. Tidak ada jaminan hunter lain akan menerima pesan jika mereka menggunakan radio untuk minta tolong. Selain itu, keadaan bisa kacau jika para goblin memutuskan untuk berpencar dan menyergap para hunter dari arah yang berbeda. Kim Min-jae memikirkan hal ini dan akhirnya menyimpulkan bahwa Lee Hun-wook benar. Belum lagi, kelompok mereka sudah berselisih dengan Lee Hun-soke, yang berarti ada kemungkinan mereka akan menolak membantu. Itulah sebabnya Lee Hun-soke menyarankan untuk menangani situasi itu sendiri. Peluang memang tidak berpihak pada mereka, tapi mereka punya kesempatan sempurna untuk meluncurkan serangan kejutan. Menggunakan ujung tombaknya, Lee Hun-soke mulai merumuskan rencana di tanah. Kim Min-jae mendengarkan dengan saksama, dan ia terpaku saat rencana Lee Hyun-wook perlahan terbentuk. Protagonis kita sudah mengantisipasi hampir setiap kemungkinan situasi. Sementara itu, para goblin sedang bersantai di perkemahan mereka saat sebuah bola api besar tiba-tiba menghantam ke tengah-tengah mereka. Sekarang, giliran protagonis kita untuk maju dan mengulur waktu bagi Kim Min-jae untuk mengeluarkan bola api lainnya. Lee Hun-yo bergerak secepat kilat menebas beberapa goblin dalam suksesi yang cepat. Saat bertarung, ia menyadari betapa efektifnya pertempuran ketika setiap orang diberi peran spesifik. Namun saat ia memikirkan hal ini, seekor goblin berhasil melewatinya dan menerjang ke arah Kim Min-jae. Tentu saja, Lee Hun-suk hanya tersenyum. Ia sudah mengantisipasi kemungkinan ini dalam rencananya. Benar saja, goblin yang lolos itu dibereskan oleh Han. Sangat. Di saat yang sama, Kim Min-jae memberitahu protagonis kita bahwa ia siap mengeluarkan mantra lagi. Lee Hyun-suk segera menyingkir. Kim Min-jae melepaskan bola api besar lainnya. Tak lama kemudian, pertempuran akhirnya berakhir. Lee Hyun-suk baru saja akan memuji kerja bagus mereka. Namun, ekspresi Kim Min-jae tiba-tiba berubah. Ia mengangkat sebuah Glock dan mengarahkannya tepat ke Lee Hyun-suk. Namun, Kim Min-jae dengan sopan meminta protagonis kita untuk menyingkir, membuat Lee Hyun-suk sempat mengira pria itu akan menembaknya. Alih-alih, Kim Min-jae menanamkan semacam microchip ke dalam tubuh monster-monster itu. Saat Lee Hyun-suk bertanya mengapa ia melakukan itu, Kim menjelaskan bahwa setelah misi selesai dan area diamankan, pengepul barang rongsokan yang memiliki kontrak dengannya akan datang untuk mengambil monster-monster itu. Bingung, protagonis kita bertanya tentang mereka. Maka, Kim Min-jae menjelaskan lebih lanjut bahwa sulit bagi hunter untuk mengekstraksi material berharga dan produk sampingan dari monster sendirian. Itulah sebabnya ada spesialis yang dikenal sebagai pengepul barang rongsokan yang menangani pekerjaan itu. Chip tersebut memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi monster mana yang dibunuh oleh hunter, yang terikat kontrak dan membedakannya dari monster yang dibunuh hunter lain. Para pengepul ini juga menaksir barang yang diambil dari monster dan keuntungannya dibagi sesuai ketentuan kontrak. Saat Lee Hyun-wook bertanya apakah Kim Min-jae mempercayai mereka, Kim menenangkannya, menjelaskan bahwa itulah sebabnya ia meluangkan waktu untuk mencari pengepul yang baik dan membangun kontrak dengan mereka. Keduanya terus mengobrol, sama sekali tidak menyadari ada monster yang mengintai dalam kegelapan. Tiba-tiba, monster itu menyerang. Lee Hyun-suk yang tidak pernah lengah menyelamatkan Kim Min-jae tepat waktu. Kelompok itu menatap monster baru tersebut. Bahkan hunter berpengalaman seperti Kim Min-jae tidak tahu apa yang sedang ia hadapi. Lee Hyun-suk di sisi lain segera mengidentifikasi makhluk itu sebagai semacam bos menengah dibandingkan monster yang baru saja mereka hadapi. Yang satu ini lebih mirip pemimpin mereka, yakin bahwa monster itu berada di level yang sangat berbeda dari kroco-kroco yang baru saja mereka bereskan. Protagonis kita memberitahu kelompok itu bahwa ia akan menanganinya sendiri. Yang lain tidak mengerti logikanya dan menyarankan agar mereka bekerja sama. Kim Min-jae bahkan menyarankan agar mereka bisa mengulur waktu dengan serangan menjepit sambil melaporkan situasi. Lee Hun-wook membentak mereka, berteriak agar mereka tidak ikut campur. Ia tidak ingin melihat seluruh kelompok berakhir di dalam kantong mayat. Dalam benaknya, ia menjelaskan bahwa cara terbaik untuk menghadapi monster itu adalah dengan menghadapinya sendirian. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir kawan-kawannya terjebak dalam baku hantam. Dengan pemikiran itu, ia menantang monster tersebut menyuruhnya untuk maju. Sesaat kemudian, Kim Min-jae bertanya kepada Han Sangat yang tampak gelisah, apakah mereka tidak sebaiknya membantu. Han Sangat menjawab bahwa itu tidak perlu. Meskipun tampaknya protagonis kita sedang dipukul mundur oleh monster itu, namun ia belum terkena serangan sekalipun atau menderita luka sekecil apapun. Monster itu meluncurkan serangan yang bahkan Han Sangat pun akan kesulitan untuk menghindarinya. Namun Lee Hun-suk dengan mudah mengelak dari setiap serangan sambil melancarkan serangan balik di saat yang sama. Momentum pertempuran secara bertahap bergeser ke arah keunggulan protagonis kita hingga pada titik di mana ia tampak hanya sedang mempermainkan monster itu. Han sangat bertanya-tanya apakah Lee Hun-wook masih bisa dianggap sebagai hunter pemula seperti dirinya lagi. Sementara itu, cowok kita tiba-tiba menciptakan jarak dari monster tersebut. Semua orang terkejut saat ia mendadak melempar tombaknya ke udara. Di saat yang sama, monster itu menerjang lurus ke arahnya, membuat kelompok itu memperingatkannya agar berhati-hati. Namun, semuanya sudah sesuai dengan perhitungan protagonis kita. Tombak itu jatuh menghujam dan mendarat tepat di kepala monster itu, membunuhnya seketika. Lee Hun-suk mengakui bahwa monster itu sangat kuat, mengingat betapa sulitnya untuk sekadar bergerak, meskipun ia telah menggunakan api hitamnya untuk membakar habis seluruh kekuatannya. Meski begitu, ia menghabisi monster itu dengan mudah, membuat seluruh kelompok terpana oleh gerakan yang
cepat dan tepat tersebut. Sekali lagi, Kim Min-jae terpana. Bertanya-tanya apakah pemuda yang berdiri di depannya ini benar-benar seorang hunter pemula. Lee Hun-sok menyadarkannya dari lamunannya. Ia bertanya apakah monster seperti ini biasanya muncul di Pulau Guyodongo. Kim Min-jae menggelengkan kepala. Ia yakin monster itu pasti berasal dari celah yang berbeda, terpisah dari yang ada di pulau, dan celah itu setidaknya harus berada di kelas 3. Tidak ada monster seperti ini yang pernah tercatat keluar dari inti celah pulau. Lee Hun-yuk teringat pengarahan sebelum misi tentang bagaimana celah korosi diklasifikasikan. Ia yakin bahwa celah korosi alfa di pulau itu saat ini tidak terklasifikasi. Jika memang begitu, ia memberitahu kelompok tersebut bahwa celah korosi alfa di pulau itu berarti sudah naik ke kelas 3. Han sangat mencoba mengatakan sesuatu, tapi protagonis kita menyuruhnya untuk memikirkannya baik-baik. Jika kelas celah korosi alfa tidak meningkat, lalu bagaimana mereka bisa menjelaskan monster yang baru saja mereka hadapi? Perbedaan antara celah yang tidak terklasifikasi dan celah kelas 3 itu bagaikan siang dan malam. Jika apa yang dikatakan protagonis kita benar, maka ada kemungkinan besar tidak ada hunter yang bisa keluar dari pulau itu dalam keadaan hidup. Karena itu, Kim Min-jae dengan putus asa menyarankan agar mereka memperingatkan hunter lainnya dan mencoba menyelamatkan mereka. Namun, protagonis kita segera menolak ide tersebut. Ia menunjukkan bahwa mereka adalah manusia, yang berarti mereka juga punya batas. Sekadar berkeliaran di pulau untuk mencari hunter lain adalah ide yang buruk sejak awal. Hal ini membuat Han sangat bertanya apa yang akan ia lakukan jika ia berada di pihak seberang dan harus mempertimbangkan situasi hunter lainnya. Ketika ia mengatakan bahwa meninggalkan mereka itu tidak adil, protagonis kita memotongnya dan bertanya apakah ia mengharapkannya untuk secara alami merasa iba dan bergegas menyelamatkan mereka. Ia menegaskan kepada gadis naif itu bahwa ini bukan soal emosi, ini soal hasil lahirnya. Dari pengalamannya, ia tahu bahwa beberapa kematian tidak bisa dihindari. Dalam situasi seperti ini, seseorang akan mati terlepas dari apapun yang ia atau orang lain lakukan untuk menghentikannya. Dengan kata lain, mereka tidak boleh membiarkan diri mereka terombang-ambing oleh emosi. Hunter tidak bisa bertahan hidup dengan pola pikir seperti itu. Adegan berikutnya terjadi di malam hari. Protagonis kita keluar dari sebuah kediaman kosong dan memberitahu semua orang bahwa tidak ada jejak monster di dekat sana. Seperti yang diharapkan dari lokasi mereka saat ini, mereka bisa melihat hunter lainnya di kejauhan. Posisi mereka terlihat dari cahaya lampu. Mendengar ini, Lee Hun-ok berpikir itu sangat berbahaya. Cahaya itu mengungkap lokasi para hunter. Jika hanya ada kroco-kroco itu, tidak akan masalah. Tapi sekarang ada bos menengah di luar sana, siapa yang tahu berapa banyak lagi monster kuat yang bisa berkeliaran. Hal terkecil yang bisa ia lakukan adalah mengirim pesan dan memberitahu Regu tentang situasinya. Beberapa menit kemudian, Lee Hun-ok mengetahui dari Kim Min-jae bahwa menghancurkan inti celah korosi yang disebutkan sebelumnya akan menyebabkan setiap monster yang berasal dari celah itu lenyap tanpa energi yang terpancar dari celah tersebut untuk menopang mereka. Monster-monster itu akhirnya akan menghilang. Protagonis kita merasa penjelasannya sangat sederhana. Dalam benaknya, solusinya menjadi mudah. Yang harus ia lakukan untuk mengakhiri ini adalah menghancurkan celah itu sendiri. Ia pun bergerak sementara Han Sangat dan Kim Min-jae sedang beristirahat. Diam-diam, ia meletakkan sebuah perangkat di samping mereka. Selama penjelasan Kim Min-jae sebelumnya, protagonis kita juga mengetahui bahwa perangkat itu pada dasarnya adalah alarm yang memperingatkan mereka setiap kali ada monster yang mendekat. Dengan itu, Lei Henzio berlari menuju lokasi celah korosi alfa di pulau itu. Segalanya seharusnya berjalan lancar. Namun, protagonis kita tiba-tiba berhenti. Kali ini, ia berhadapan langsung dengan monster yang sama sekali berbeda, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di saat yang sama, di ruang kendali pulau, laporan tentang banyak regu yang menderita kerugian besar terus mengalir masuk. Pria yang bertugas memantau para hunter menatap laporan yang masuk dengan frustrasi, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena ini adalah keadaan darurat, ia menyarankan untuk menggunakan jaringan darurat untuk memanggil bantuan dan mengirimkan permintaan mendesak bagi hunter manapun yang berada di sekitar lokasi. Namun, sang manajer tertegun saat salah satu bawahannya melaporkan bahwa seseorang sedang mendekati celah korosi alfa. Manajer itu seketika murka dan memerintahkan skuad untuk mundur, tetapi bawahannya segera mengoreksi, menjelaskan bahwa sinyal tersebut menunjukkan hanya satu orang yang menuju ke celah tersebut. Tentu saja, orang itu tak lain adalah protagonis kita. Pada saat yang sama, laporan lain masuk, mengungkapkan bahwa dialah yang awalnya menemukan anomali dan peningkatan level celah korosi alfa di pulau itu. Sang manajer nyaris tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan segera memerintahkan mereka untuk terhubung ke terminal sang protagonis. Sayangnya, ketika mereka akhirnya berhasil tersambung, protagonis kita sudah dikejar oleh monster yang ditemuinya tadi. Karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah mendengarkan luapan emosinya saat dia memaki dan mengutuk mereka karena tidak menjalankan tugas dengan benar. Makian Lee Hun-ok menjadi begitu keterlaluan sehingga para pekerja mulai bertanya-tanya apakah mereka harus membisukannya saja. Ngomong-ngomong, Lee Hun-ok terus berlari sambil menjelaskan bahwa api paradoksnya tidak cukup kuat untuk membunuh monster yang mengejarnya. Terlebih lagi, metode yang dia gunakan untuk membunuh monster bos menengah tidak akan berhasil melawan yang satu ini. Strategi itu melibatkan pelemahan monster dengan apinya sebelum menghabisinya dengan tombak karena dia butuh mana dalam jumlah besar untuk menjalankan rencananya. Dan dia tidak bisa begitu saja
meninggalkan pulau itu. Hanya ada satu tempat di mana dia bisa mendapatkan cukup mana dan tempat itu kebetulan adalah celah korosi alfa. Tanpa ragu, Lee Hyun-ok melompat ke dalam celah tersebut. Saat dia masuk, seorang pekerja di ruang kendali segera melaporkan bahwa sinyalnya telah lenyap. Ketika pekerja itu memberitahu manajer bahwa Lee Hyun-ok telah memasuki celah, pria itu hanya bisa mengumpat pelan. Di dalam celah, Lee Hyun-ok mengakui bahwa tempat itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia mendengar dari Kim Min-jae bahwa celah kelas 3 dan yang tidak terklasifikasi tidak terlalu besar, membuatnya bertanya-tanya betapa luasnya celah kelas 2 dan kelas 1. Namun, dia akan mengetahuinya nanti. Saat ini, dia harus menghadapi monster yang mengejarnya sampai ke dalam celah. Saat pertarungan dimulai, Lee Hyun-ok menjelaskan satu masalah utama. Dengan api paradoksnya, persis seperti Amaterasu milik Itachi, api hitam itu bisa menyebar ke segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Itu termasuk sekutunya. Sepanjang pertempuran sebelumnya, pemuda kita sengaja menahan diri untuk menjaga agar api tetap terkendali. Tapi sekarang dia berada di dalam celah sendirian dengan sekelompok monster. Bahkan jika dia akhirnya kehilangan kendali atas api hitamnya, itu tidak masalah. Monster itu mengeluarkan raungan saat dilahap oleh api. Lee Hyun-ok dengan tenang mencatat bahwa inilah alasan mengapa dia lebih suka bertarung sendirian. Tanpa ada orang di sekitar, tidak ada yang menahannya. Saat api terus berkobar, protagonis kita beralih ke bagian penting. Sama seperti saat dia melawan bos menengah, dia mulai menyerap mana di sekitarnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mana yang dia serap memperkuat saluran mananya, membuatnya jauh lebih kuat. Dan Lee Hyun-ok mengakui bahwa metode ini terbukti jauh lebih efektif dari yang dia duga. Sesaat kemudian, monster itu tiba-tiba mengeluarkan raungan lagi. Lee Hyun-ok menyeringai. Jadi, ini yang direncanakan monster itu. Ternyata makhluk itu memanggil bala bantuan. Gerombolan monster tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Tetapi bagi protagonis kita, jumlah mereka sama sekali tidak berarti. Api hitamnya segera menyebar ke seluruh kelompok, membakar mereka semua. Api itu pastinya lebih kuat sekarang. Tetapi Lee Hyun menyadari bahwa kekuatannya masih belum mendekati kekuatannya di dunia sebelumnya. Di tengah pemikirannya, dia tiba-tiba mendengar sesuatu yang menyuruhnya berhenti. Sesosok misterius bahkan bergerak untuk menyerangnya dari belakang. Lee Hyun-ok berhasil menghindari serangan itu, dan dia segera menyadari apa yang terjadi. Monster itu sengaja menunggu api padam sebelum menampakkan dirinya. Ternyata ini adalah inti dari celah tersebut. Protagonis kita tahu ini karena dia ingat Kim Min-jae menjelaskan bahwa inti bermanifestasi sebagai monster unik yang eksis di level yang sama sekali berbeda dari makhluk lain di dalam celah. Mengetahui hal ini, Lee Hyun-ok memutuskan untuk menguji teori itu. Jika apa yang dikatakan Kim Min-jae benar, maka monster ini seharusnya mampu menangani combo orbitnya. Dengan itu, dia menerjang maju. Sang inti mengangkat senjatanya dan menahan tusukan tombak langsung darinya. Serangan itu dialiri dengan mana. Sebuah sinar menembus monster itu dan membuatnya terpental. Teknik yang digunakan Lee Hyun-ok disebut Dual Orbit Spear. Itu adalah serangan sederhana yang menciptakan beberapa serangan lanjutan setelah hantaman awal mendarat. Pertempuran berlanjut dan Lee Hyun-ok pada dasarnya memberikan esai 2 halaman yang menjelaskan betapa bergunanya teknik tersebut. Singkatnya, seorang lawan yang menghadapi jenis serangan ini akan kesulitan menghindari setiap serangan. Akhirnya, mereka pasti akan melakukan kesalahan. Dan begitu kesalahan itu terjadi, Lee Hyun-ok siap untuk menghukumnya. Meskipun demikian, protagonis kita akhirnya memberitahu sang inti bahwa semuanya sudah berakhir. Dan begitu saja, dia menghabisi monster itu dengan beberapa Dual Orbit Spear. Setelah Lee Hyun-ok mengalahkannya, inti tersebut mulai hancur. Partikel-partikel itu tiba-tiba berkumpul dan membentuk sebuah kotak. Lee Hyun-ok menatap kotak di tangannya dengan bingung. Namun saat dia membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya, dia menjadi lebih terkejut. Sementara itu, kembali di ruang kendali, para pekerja dan manajer melakukan segala yang mereka bisa untuk mengendalikan situasi di pulau itu. Sang manajer akhirnya benar-benar bingung harus berbuat apa karena laporan terus mengalir masuk. Masing-masing mengumumkan bahwa jumlah korban terus meningkat. Pada titik ini, pria itu hanya bisa berharap akan semacam keajaiban. Dan seolah semesta mendengarnya, salah satu bawahannya tiba-tiba melaporkan pesan masuk dari Lee Hyun-ok. Pesan itu muncul di layar. Tentu saja, protagonis kita baru saja menyelesaikan seluruh masalah dengan menghancurkan inti celah korosi alfa. Sang manajer terlalu terpana bahkan untuk bereaksi saat laporan mulai masuk bahwa monster-monster itu menghilang. Sementara itu, pria yang bertanggung jawab menyelesaikan krisis tersebut sedang asyik bersantai di luar dan menikmati angin malam seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Han Sang-a dan Kim Min-jae terjebak dalam pertempuran melawan monster korosi. Han Sang-a mulai kewalahan oleh gelombang monster yang terus berdatangan. Jumlah mereka terlalu banyak dan protagonis kita tidak terlihat dimanapun. Untuk memperburuk keadaan, Kim Min-jae mulai mencapai batas kemampuannya. Han Sang-a pun tidak tahu berapa lama lagi dia bisa terus bertarung. Tetap saja, dia menolak untuk menyerah dan terus melawan monster-monster itu. Sayangnya, sesuatu tiba-tiba terasa salah dengan tubuhnya. Kakinya menolak untuk bergerak. Beberapa monster sudah mendekatinya, membuatnya tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Namun, tidak ada yang terjadi. Itu karena pada saat itu juga, protagonis kita berhasil menghancurkan intinya. Sebelum hal lain bisa terjadi, adegan berpindah ke titik kumpul pemburu di pulau tersebut. Anggota skuad Lee Hyun-ok yang mengejeknya tadi kini benar-benar terkejut. Protagonis kita adalah orang terakhir yang tiba di titik kumpul.
berkumpul. Dan saat dia tiba, mereka segera mulai membahas bagaimana dia berhasil menyelesaikan celah korosi kelas 3 sendirian. Saat itulah, Kim Min Jae melambai padanya untuk menarik perhatiannya. Pria itu menjelaskan bahwa dia terkejut saat melihat pesan di ponselnya yang menginformasikan bahwa Lee Hyun-ok telah menghadapi celah korosi sendirian. Baik Kim Min Jae maupun Han Sang-a terpana oleh jawabannya. Lee Hyun-ok hanya mengklaim bahwa dia melakukannya untuk melindungi semua orang, yang agak ironis mengingat dia menentang ide itu sebelumnya. Di tengah percakapan mereka, seseorang mendekati mereka dan menyapa Lee Hyun-ok. Pria itu menjelaskan bahwa dia berasal dari Korea Operating Corporation. Namanya adalah Bonji dan dia adalah manajer cabang ketiga untuk Provinsi Gyeonggi Utara. Lee Hyun-ok mengingatnya karena dialah yang menyuruhnya datang ke sini sejak awal. Tanpa membuang waktu, Bonji memberitahu bahwa wali kota ingin menemuinya. Lee Hyun-ok kemudian dibawa untuk bertemu dengan wali kota-kota tersebut. Saat dia melangkah keluar dari kendaraan, satu-satunya hal di pikirannya adalah berapa banyak dia harus dibayar dan bagaimana dia akan menegosiasikan bayarannya karena telah membersihkan celah korosi Alpha. Meskipun demikian, seorang pria segera mendekatinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Lee Pei-ji, petugas komunikasi dan penghubung yang akan menjadi pemandu Lee Hyun-ok. Dalam perjalanan menemui wali kota, Lee Pei-ji mengakui bahwa wali kota sangat menantikan pertemuan dengan Lee Hyun-ok. Mereka berdua terkejut saat mendengar berita bahwa dia telah membersihkan celah tersebut. Ketika Lee Pei-ji menyebutkan bahwa wali kota bahkan sampai mengosongkan jadwal paginya untuk pertemuan itu, Lee Hyun-ok bertanya apakah itu benar-benar perlu. Namun, dia tidak bermaksud mengeluh. Karena itu, Lee Pei-ji menjelaskan bahwa protagonis kita tidak memahami signifikansi dari apa yang telah dia capai. Satu-satunya orang yang pernah berhasil melakukan hal serupa adalah sang pionir agung, pemburu pertama. Dengan kata lain, pencapaian Lee Hyun-ok sangat luar biasa. Bagaimanapun, protagonis kita segera dibawa ke hadapan wali kota. Wali kota tentu saja berterima kasih kepada Lee Hyun-ok karena telah datang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Park Gian dan meminta maaf karena memintanya datang meskipun cuaca hujan yang buruk. Bersemangat bertemu dengan pemburu muda itu, dia menyarankan agar mereka berbicara sambil menginstruksikan Lee Pei-ji untuk menyiapkan teh untuk mereka. Setelah mereka duduk, wali kota Park memulai dengan menjelaskan bahwa Lee Hyun-ok telah memberikan pengabdian yang luar biasa bagi negara. Sebagai wali kota, celah korosi di Pulau Gyeodomo telah menjadi sakit kepala besar baginya dan kota itu. Lee Hyun-ok mendengarkan saat wali kota lebih lanjut menjelaskan bagaimana mereka telah menangani masalah tersebut meskipun anggaran terbatas. Dengan kata lain, pria itu sangat berterima kasih karena masalah tersebut akhirnya terpecahkan untuk selamanya. Saat itulah, wali kota Park ingat bahwa ini adalah pekerjaan pertama Lee Hyun-ok sebagai pemburu. Lee Hyun-ok hanya mengangguk. Wali kota tiba-tiba menjadi terlalu bersemangat saat mendengar ini. Protagonis kita bertanya-tanya apa yang terjadi saat pria itu meluncurkan penjelasan panjang tentang bagaimana Korea adalah negara teraman di dunia dan bagaimana kota Incheon adalah salah satu wilayah kunci negara itu. Menurut wali kota, ini sebagian besar berkat bandara internasionalnya. Terlebih lagi, berbagai proyek ekonomi bebas telah menarik investor asing ke wilayah tersebut. Sejujurnya, tidak ada yang mengerti mengapa dia tiba-tiba mulai memberikan apa yang terdengar seperti promosi penjualan. Namun, Lee Hyun-ok segera menyadari apa yang sebenarnya dilakukan wali kota. Dia mencoba menarik minatnya. Wali kota Park berjanji untuk memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan Lee Hyun-ok. Tetapi Lee Hyun-ok sudah sadar sepenuhnya akan apa arti bantuan itu. Lagi pula, dalam perjalanan menemui wali kota, Bonji dari Korea Operating Corporation telah bertanya kepadanya pemburu seperti apa yang dia inginkan. Lee Hyun-ok telah memberinya jawaban yang samar. Tetap saja, Bonji mengerti. Dia percaya bahwa protagonis kita akan menjadi pemburu yang terkenal dan sangat terampil. Begitu itu terjadi, perusahaan-perusahaan akan ingin memontraknya untuk iklan. Sementara acara televisi kemungkinan besar akan mencoba untuk merekrutnya juga. Hal ini membuat Lee Hyun-ok bertanya apakah Bonji khawatir tentang apa yang mungkin terjadi padanya jika itu terjadi. Pria itu tidak menyembunyikan kekhawatirannya. Dia menjelaskan bahwa ada banyak kasus di mana pemburu terampil menjadi mabuk oleh ketenaran dan akhirnya melupakan tugas mereka. Bahkan jika Korea adalah tempat teraman di bumi, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Bonji menyarankan agar Lee Hyun-ok tidak melupakan tanggung jawabnya atau membiarkan kekuasaan dan ketenaran mempengaruhinya. Dia tahu bahwa setelah apa yang dicapai Lee Hyun-ok di pulau itu, banyak orang akan mengawasinya. Dia mengakhiri percakapan dengan mengatakan bahwa dia berharap seseorang seperti Lee Hyun-ok akan terus melayani sebagai simbol harapan. Kembali ke masa kini, Lee Hyun-ok mengakui bahwa dia penasaran untuk melihat sejauh mana semua ini akan berjalan. Belum lagi, wali kota bahkan tidak mencoba menyembunyikan niatnya. Sayangnya bagi wali kota Park, Lee Hyun-ok adalah pria yang telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia bukan tipe orang yang mudah tergoyahkan oleh kekuasaan atau janji kosong. Jadi, dia membiarkan wali kota selesai sebelum dengan tenang menunjukkan bahwa jika wali kota ingin memberinya bantuan, maka dia tentu mengharapkan sesuatu sebagai imbalannya. Wajah wali kota Park segera memucat dan dia terpaku saat itu juga. Lee Hyun-ok menyebutkan tentang peningkatan peringkat persetujuannya yang menurun agar dia bisa terpilih kembali. Wali kota dengan cepat pulih dan mengakui bahwa Lee Hyun-ok ternyata sangat berpengetahuan luas. Masa jabatannya akan segera berakhir dan hal-hal tidak terlihat baik baginya, mencoba membuatnya tawaran terdengar lebih menarik. Wali kota Park menjelaskan bahwa dia bersikap langsung sebelum mengungkapkan bahwa Lee Hyun-ok membutuhkan persetujuan dari balai kota untuk berpartisipasi dalam komisi pulau itu sejak awal. Lee Hyun-ok setuju. Seorang pemula memang membutuhkan izin dari balai kota. Tetapi jika wali kota membingkai situasinya dengan benar, dia dapat mengklaim bahwa dialah yang membantu Lee Hyun-ok. Atau lebih
lebih tepatnya, orang yang menemukan bakat yang menjanjikan itu. Yang harus dia lakukan adalah menyeret Lee Hyun-ok ke dalam kampanyenya. Seperti yang diprediksi, wali kota mulai membahas berbagai peluang. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki koneksi dengan banyak perusahaan domestik dan luar negeri. Dia bahkan memberitahu Lee Hyun-ok bahwa dia bisa menjadi wajah dari merek kopi instan yang sedang mereka minum saat ini. Tetapi pada saat itu, Lee Hyun-ok menghentikannya. Dia bertanya dengan serius apakah wali kota pikir dia murahan. Wali kota tertegun. Lee Hyun-ok menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak butuh bantuan pria itu. Sudah jelas bahwa dia akan menjadi terkenal suatu hari nanti. Semua yang diklaim wali kota dapat dia tawarkan akan tersedia bagi Lee Hyun-ok berkali-kali lipat saat hari itu tiba. Wali kota Park mencoba menghentikannya, tetapi Lee Hyun-ok memperjelas posisinya. Dia sama sekali tidak tertarik pada apapun yang ditawarkan wali kota. Dengan kata-kata itu, protagonis kita meninggalkan balai kota sambil mendoakan semoga beruntung bagi wali kota Park dengan pemilihan kembalinya. Di tempat lain, seorang pria menerima laporan. Setelah mendengar semua yang terjadi, dia berbalik ke arah pria yang berlutut dan bertanya apakah ini berarti eksperimen di pulau itu gagal. Pria itu meminta maaf, tetapi sosok bertudung itu tampaknya tidak terlalu khawatir. Namun, pria yang berlutut itu dengan cepat memberitahu bahwa dia punya berita bagus. Dia menunjukkan kepada sosok bertudung itu sebuah klip video Lee Hyun-ok selama tes evaluasi pemburu. Pria bertudung itu menonton rekaman tersebut, lalu senyum perlahan muncul di wajahnya. Bahkan dia harus mengakui bahwa Lee Hyun-ok sangat mengesankan. Cerita melompat maju sedikit. Setiap bulan ada satu hari yang dinanti-nantikan semua orang. Protagonis kita menjelaskan bahwa perubahan peringkat biasanya tidak lebih dari hiburan bagi publik. Namun, kali ini, segalanya benar-benar berbeda. Dia menggulir ponselnya untuk memeriksa peringkat terbaru. Seperti yang diharapkan, Lian menempati posisi ke-10 yang biasa. Di posisi kelima adalah pemburu berambut ungu bernama Kim Chi-hyun. Tempat ketiga, milik pemburu api, Chae Yeoryum. Daftar berlanjut, tetapi orang yang duduk di posisi pertama tidak disebutkan. Sebaliknya, protagonis kita mendapati dirinya menunggu sebuah wawancara. Alasannya sederhana. Dia masuk ke dalam peringkat dalam waktu rekor. Biasanya, seorang pemburu yang membersihkan celah korosi kelas 3 tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, bagi seseorang seperti protagonis kita, seorang pemburu pemula, itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Berdiri di tengah panggung, dia dibombardir dengan pertanyaan tak berujung dari para reporter. Baginya, seluruh situasi ini terasa seperti menjadi bagian dari acara realitas. Meski begitu, dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki jadwal yang padat dan hanya akan menjawab satu pertanyaan. Seorang jurnalis mengalahkan yang lain untuk kesempatan itu dan bertanya apa yang dia rencanakan di masa depan sebagai pemburu. Bukannya memberikan jawaban biasa tentang melakukan yang terbaik, Lee Hyun-ok hanya menyuruh mereka untuk terus mengawasinya. Kemudian, protagonis kita dibawa dengan helikopter ke kota yang hancur, tepatnya situs yang dulunya dikenal sebagai penjara Gonol. Saat dia mengamati lanskap yang sunyi dari atas, seseorang menjelaskan bahwa inilah penampakan sebagian besar negara sekarang. Pria itu lanjut menjelaskan bahwa setelah celah muncul, banyak negara kehilangan kekuatan administratif mereka. Namun, negara mereka sendiri menjadi pusat kekuatan global. Mereka tidak hanya berhasil mempertahankan diri, tetapi seperti yang dijelaskan dengan bangga oleh pria tua yang duduk di samping protagonis kita, mereka juga menemukan cara menggunakan material dari celah untuk memajukan teknologi mereka. Kebanyakan negara yang menderita celah korosi, seperti yang mengelilingi penjara Gonul, gagal untuk pulih. Beberapa ibu kota bahkan menghilang sepenuhnya setelah celah pertama kali muncul. Helikopter itu akhirnya mendarat agar mereka bisa melihat lebih dekat. Pria tua itu menjelaskan tentang Grade 80S, nama yang diberikan untuk celah paling berbahaya di dunia, dengan penjara Gonul sebagai salah satunya. Bencana itu terjadi 13 tahun lalu. Semua orang di dalam kota tewas, bahkan sebelum mereka sempat melarikan diri. Secara sederhana, seluruh kota musnah dalam hitungan hari. Pria tua itu terus memberi pengarahan kepada protagonis kita, menjelaskan bagaimana bencana seperti ini menghancurkan pemerintahan internal beberapa negara. Lee Hyun-ok tidak keberatan dengan ceramah itu karena dia suka mempelajari hal-hal baru. Namun, pria tua itu masih belum menjelaskan mengapa dia dibawa ke sini. Kemudian, tanpa peringatan, pria tua itu mengubah topik pembicaraan. Dia menyebutkan bahwa Yoon Yong-yoon mengundang Lee Hyun-ok untuk bergabung dengan guildnya, tetapi protagonis kita menolak tawaran itu. Lee Hyun-ok segera mengingat pria besar yang dia temui selama pemeriksaan pemburu. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang begitu penting telah menanyakan keberadaannya. Melihat keterkejutan di wajahnya, pria tua itu menyuruhnya untuk santai. Karena informasi itu diklasifikasikan sebagai pribadi, dia tentu saja tidak mengungkapkan apapun. Meski begitu, protagonis kita merasa situasi ini merepotkan. Dia percaya orang-orang itu tidak akan berhenti untuk merekrutnya. Pria tua itu kemudian menyerahkan sebuah folder. Dia bilang dia menghormati keputusan Lee Hyun-ok untuk tidak bergabung dengan guild, tetapi jika dia ingin menghentikan pendekatan berulang-ulang dari Yoon Seong-yeon, dia harus mendapatkan pengakuan yang lebih besar dengan menyelesaikan misi penting yang diusulkan secara pribadi oleh Presiden Asosiasi. Lee Hyun-ok segera bertanya apa yang diinginkan Presiden sebagai imbalan. Jelas mencurigai ada motif tersembunyi. Tentu saja, pria tua itu tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya,
Akhirnya, dia hanya mengingatkannya untuk tidak melupakan siapa yang telah membantunya. Setelah memikirkannya, protagonis kita memutuskan bahwa menerima misi itu bukan ide yang buruk karena datang langsung dari presiden asosiasi. Itu bisa meningkatkan reputasinya secara signifikan. Membuka file tersebut, dia mengetahui bahwa misinya adalah mengawal pengiriman kargo yang berisi barang berharga dari Bususan ke kota Nanning. Namun, dia gagal untuk melihat bagaimana misi semacam itu bisa dianggap penting. Pria tua itu dengan sabar menjelaskan bahwa banyak negara runtuh karena celah tersebut dan mempertahankan hubungan internasional yang kuat telah menjadi lebih penting dari sebelumnya. Lee Hyun-ok akhirnya memahami tujuan di balik misi tersebut. Sayangnya bagi pria tua itu, hal itu tidak mengubah pikirannya. Pria itu dengan cepat mencoba menghentikannya, bersikeras bahwa misi itu sangat penting bagi pemerintah Korea. Meski begitu, Lee Hyun-ok tetap tidak bergeming. Dia dengan tenang memberitahu pria tua itu bahwa dia tidak tertarik pada politik. Pria tua itu memperingatkannya bahwa menolak misi tersebut dapat merusak hubungannya dengan pemerintah, terutama karena itu adalah permintaan resmi. Sebagai tanggapan, Lee Hyun-ok dengan santai melemparkan dokumen misi itu keluar dari helikopter. Dia kemudian berterima kasih kepada pria tua yang namanya masih belum kita ketahui itu atas tumpangannya. Bingung, pria tua itu bertanya apa maksudnya. Lee Hyun-ok dengan tenang menjawab bahwa dia berencana untuk berenang sepanjang jalan kembali ke Seoul. Dengan itu, dia melompat keluar dari helikopter. Pria tua itu hanya bisa menonton saat Lee Hyun-ok menyelam ke laut di bawahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluh betapa nekatnya generasi Z sekarang. Adegan berikutnya berpindah ke pelabuhan Incheon. Seorang pejalan kaki sedang bersantai di dekat sana ketika Lee Hyun-ok tiba-tiba muncul dari permukaan air, menggerutu tentang renang yang melelahkan. Pria itu segera berkomentar bahwa dia pasti telah melalui banyak hal. Lee Hyun-ok hanya berterima kasih atas perhatiannya. Kemudian, dia merenungkan situasinya saat ini. Dia menyadari bahwa jika dia benar-benar ingin menjadi tokoh besar, dia harus mengambil misi yang paling berbahaya dan sulit yang ditolak oleh pemburu lain. Jika dia berhasil mencapainya, dia tidak akan pernah dipaksa untuk tunduk pada guild, asosiasi, atau organisasi kuat manapun. Seolah takdir merespons pikirannya, notifikasi misi yang sempurna muncul di ponselnya. Sebuah asosiasi meminta bantuan dalam operasi penyelamatan sandera. Perkiraan tingkat ancaman dari celah korosi yang terlibat adalah kelas 2. Laporan itu menjelaskan bahwa para nelayan dari Pulau Gyeonggi dan Tongyong telah pergi melaut. Namun kali ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Monster korosi yang bersarang di sekitar Pulau Tsushima muncul dan bertanggung jawab atas penculikan mereka. Laporan itu datang dari satu-satunya nelayan yang nyaris selamat dari serangan itu. Menurut kesaksiannya, semua orang ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke Pulau Tsushima. Itu berarti misi Lee Hyun-ok adalah pergi ke pulau itu, menyelamatkan nelayan yang diculik dan melenyapkan celah korosi pada saat yang sama. Itulah tujuan misinya. Hadiah untuk menyelesaikannya adalah 50 juta won. Dan protagonis kita mencatat bahwa pembayarannya tidak buruk. Itu jika dia bisa menyelesaikan seluruh misi sendirian. Terlebih lagi, berhasil menyelesaikan misi itu akan sangat meningkatkan ketenarannya karena akan memberinya pencapaian heroik yang tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun. Tantangan sebenarnya, bagaimanapun, adalah apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Dia menjelaskan bahwa monster dari celah korosi kelas 3 memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk menghancurkan tank. Monster kelas 2, di sisi lain, memiliki kekuatan yang sebanding dengan bencana alam. Sedangkan untuk kelas 1, seluruh bangsa akan dimobilisasi saat salah satunya muncul. Meskipun dia mengandalkan api paradoksnya untuk membersihkan celah kelas 3 sebelumnya, dia tidak yakin strategi yang sama akan berhasil melawan celah kelas 2. Secara sederhana, dia butuh bantuan. Setelah memikirkannya sejenak, dia akhirnya teringat seseorang yang bisa dia hubungi. Adegan berikutnya menunjukkan protagonis kita dengan perlengkapan lengkap saat dia menuju lokasi misi. Sebuah suara yang akrab memanggilnya. Tentu saja, orang yang dia undang adalah Hansanya. Dia bertanya berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Pulau Tsushima. Sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, Lee Hyun-ok memperkirakan bahwa itu mungkin akan memakan waktu 1 jam lagi. Dia menyarankan istirahat sejenak sebelum pertempuran dimulai. Namun, perhatiannya teralih. Dia jauh lebih tertarik pada perlengkapan bahu yang dikenakan pemuda itu, memeriksanya layaknya seorang penilai barang antik yang ahli. Dia mengidentifikasinya sebagai Iron Serif, menjelaskan fitur-fiturnya yang mengesankan sebelum bertanya dari mana dia mendapatkan perlengkapan edisi terbatas itu. Lee Hyun-ok sejujurnya tidak menyangka dia akan menjadi secerewet ini. Meski begitu, dia dengan santai menjelaskan bahwa dia membelinya dari pedagang barang bekas langganannya. Han sangat langsung mengeluh karena pedagang miliknya tidak pernah sebaik itu padanya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Lee Hyun-ok menggodanya. Dibandingkan dengannya, seorang pemburu yang sedang naik daun yang berhasil menyelesaikan Rift kelas 3 sendirian, dia hanyalah lulusan terbaik Akademi Pemburu. Meskipun dia mengatakannya dengan nada bercanda, ekspresi Han sangat sedikit menggelap. Menyadari hal itu, Lee Hyun-ok hanya memberitahunya bahwa jika dia merasa tersinggung, maka dia harus menjadi lebih kuat. Beberapa hari sebelumnya, Han sangat terkejut saat Lee Hyun-ok menghubunginya lebih dulu dan memintanya menjadi rekan satu tim. Setelah mendengar detail misinya, dia ragu. Bagaimanapun, dia hampir tewas selama misi pertama mereka bersama, dan itu hanya sebuah Rift kelas 3. Saat dia tetap diam, Lee Hyun-ok mengingatkannya bahwa dialah yang ingin menjadi lebih kuat. Kemudian, dia memberikan tawaran yang tidak
tidak bisa ditolak oleh wanita itu. Jika dia bergabung dengannya, dia berjanji untuk melatihnya secara pribadi dan membantunya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Kembali ke masa sekarang, Lee Hun-ok menyadari tekad yang tiba-tiba muncul dalam ekspresinya. Sementara itu, Han sangat diam-diam berjanji untuk menjadi cukup kuat agar bisa terjun ke neraka itu sendiri tanpa keraguan. Saat itu, alarm mulai berbunyi di seluruh kapal. Kru mengumumkan bahwa objek tak dikenal telah terdeteksi di depan. Lee Hun-ok dengan cepat menghitung total ada 5 kapal. Tepat saat dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mendekat tanpa terdeteksi, dia berbalik karena terkejut dan melihat Han sangat melayang sedikit di atas gelada. Dia melontarkan komentar polos yang awalnya dimaksudkan sebagai pujian. Namun, Han sangat malah menyadari bahwa pria itu tidak bisa melayang. Entah mengapa, mengetahui sesuatu yang tidak bisa dilakukan Lee Hun-ok memberinya kepuasan yang luar biasa. Wajah pria itu langsung menggelap saat wanita itu tertawa terbahak-bahak. Dengan senang hati membalas godaannya tadi sebagai hukuman. Akhirnya, ada benjolan besar di kepala pria itu dan dia terpaksa menggendong Lee Hun-ok di punggungnya saat mereka melesat melintasi lautan. Tepat saat itu, Lee Hun-ok melihat sesuatu di kejauhan. Ketika dia menyarankan agar mereka menargetkan kapal terdekat terlebih dahulu, Han sangat bertanya mengapa. Lalu dia menjelaskan bahwa dia bisa merasakan mana yang mengelilingi setiap kapal. Semakin jauh kapal-kapal itu berada, semakin kuat mana yang terpancar. Itu berarti kapal di bagian paling belakang memancarkan aura yang sangat berbahaya. Dia mengangguk mengerti, tetapi ada hal lain yang menarik perhatiannya. Melihat beberapa siluet di kapal terdekat, dia bertanya-tanya apakah itu para nelayan yang diculik. Tanpa menjawab, Lee Hun-ok bersiap untuk melompat ke atas kapal. Sebelum melompat, dia hanya menyuruhnya untuk tetap waspada. Keduanya mendarat di kapal bersama-sama. Sosok-sosok yang berdiri di hadapan mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Lebih buruk lagi, jumlah mereka ada puluhan. Lee Hun-ok menyerang lebih dulu. Beberapa pukulan telah mendarat, memungkinkannya untuk dengan cepat menilai kekuatan mereka. Monster-monster itu tidak terlalu kuat. Mereka hanyalah monster kelas 2 tingkat terendah. Tepat saat dia hendak menjelaskan rencana pertempuran kepada Han sangat, dia terkejut melihat wanita itu bertarung dengan kekuatan penuh sejak awal. Lee Hun-ok segera menghentikannya. Dia memberitahunya bahwa wanita itu membuang terlalu banyak mana untuk musuh seperti ini. Itu sama sekali tidak perlu. Han sangat mengertakkan gigi tetapi dengan enggan mengikuti instruksinya. Meski begitu, Lee Hun-ok mengatakan bahwa dia masih menggunakan terlalu banyak mana. Dia menyarankan wanita itu untuk mengurangi pengeluarannya lebih jauh lagi. Sepanjang pertempuran, Han sangat tetap tenggelam dalam pikirannya. Sebuah kenangan menyakitkan muncul kembali di benaknya. Pengingat dingin tentang kelemahan yang pernah dia benci. Kenangan itulah yang mendorongnya maju. Dia bersumpah untuk tidak pernah menjadi lemah lagi. Itulah sebabnya dia terus mendorong dirinya, bertekad untuk menjadi cukup kuat agar bisa terjun ke neraka tanpa rasa takut. Bab berikutnya dibuka di akhir pertempuran. Tepat saat itu, protagonis kita mendekatinya. Ternyata saat dia sedang melawan satu musuh, pria itu berhasil menghancurkan kapal-kapal sisanya. Dia menyeka darah dari pedangnya. Jelas merasa kesal dengan situasi itu, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dia keluhkan. Itu karena dia berhasil belajar sesuatu dari saran Lee Hun-ok. Ekspresinya menunjukkan betapa dia benci mengakuinya. Awalnya, Lee Hun-ok berpikir dia tidak melakukan banyak hal. Namun, sesaat kemudian, dia terkejut ketika wanita itu dengan santai mengungkapkan bahwa dialah orang pertama yang pernah memberinya saran. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia pelajari dan apa yang dilakukan para instruktur di Akademi Pemburu selama ini. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah pembelajar yang cepat. Pengakuan itu membuat protagonis kita menyadari betapa frustrasinya para instruktur mengajarinya. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa dia mengakui tidak ada satupun instruktur yang belum dia lampaui. Lee Hun-ok terdiam karena itu berarti jika dia terus mengajarinya, wanita itu pada akhirnya akan menjadi lebih kuat darinya. Meski begitu, dia menyuruhnya untuk tidak terlalu berharap karena dia akhirnya akan kecewa saat hal itu tidak terjadi. Tentu saja, pernyataan itu hanya membuatnya marah. Akhirnya, mereka sampai di tujuan. Protagonis kita berterima kasih kepada kru yang membawa mereka ke sana. Para pria itu memutuskan untuk tetap bersiaga di Pulau Gyoji dan mendoakan keberuntungan mereka. Berbalik ke arahan sangat, protagonis. Kita mengingat dari laporan bahwa para nelayan yang diculik ditahan di sebuah kuil. Dia mengangguk tetapi menjelaskan bahwa ada 2 kuil di pulau itu, kuil Gaijin dan kuil Adumi berdasarkan jaraknya. Lee Hun-ok menyarankan untuk menjadikan kuil Gaijin sebagai pemberhentian pertama. Mereka bisa saja berlari ke sana, tetapi Han sangat menunjukkan bahwa itu akan memakan waktu beberapa jam. Namun, bagi Lee Hun-ok, sampai di sana bukanlah masalah utama. Laporan menyebutkan bahwa 15 nelayan telah ditangkap. Membawa mereka semua kembali akan sulit dan akan menjadi lebih merepotkan jika ada di antara mereka yang terluka. Terlebih lagi, dia bisa merasakan mana monster. Begitu mereka menyelamatkan para nelayan, monster-monster itu pasti akan mengejar mereka. Untuk menghindari situasi itu, Lee Hun-ok berpikir sejenak sebelum memberitahu Han sangat bahwa mereka perlu mencari kendaraan. Setelah menemukan minibus, Lee Hun-ok membiarkannya mengemudi saat tahu wanita itu bisa menyetir. Protagonis kita langsung berpegangan erat demi nyawanya. Mereka saat ini sedang dikejar oleh monster, dan protagonis kita tidak bisa tidak berteriak pada Han sangat sambil berdebat tentang keterampilan mengemudinya. Mengesampingkan itu, dia memanjat ke atap minibus untuk menghadapi gerombolan yang mengejar mereka seperti zombie. Dia mengikat tali di pinggangnya dan yang lainnya ke tombaknya. Selanjutnya, dia menggunakan tombak itu seperti harpun. Dia melemparkannya, menembus beberapa monster mayat hidup sekaligus. Menggunakan tali, dia menarik kembali tombaknya. Dia terus mengulangi proses itu. Tiba-tiba, beberapa monster melompat turun dari tebing di atas mereka. Han sangat segera menyuruhnya untuk menyerahkannya pada dirinya saat dia memegang kemudi seolah-olah sedang membintangi
mengulangi film Fast and Furious. Begitu saja, para mayat hidup itu terlempar dan musnah. Sementara itu, gadis itu merasa sangat gembira. Protagonis kita, di sisi lain, ketakutan karena dia tidak punya keinginan untuk bereinkarnasi untuk kedua kalinya akibat kecelakaan lalu lintas. Monster-monster itu pantang menyerah dan pengejaran terus berlanjut. Akhirnya, kuil Gaijin terlihat dan Han sangat bertanya-tanya bagaimana cara menghentikan monster-monster itu mengikuti mereka. Lee Hun-ok menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia sudah mengurusnya. Saat minibus melewati pintu masuk kuil, Lee Hun-ok segera mengaktifkan Amaterasu miliknya. Api hitam seketika menelan seluruh gerombolan itu, mengubah monster yang mengejar menjadi abu. Setelah itu selesai, dia berbalik dan menuju lebih dalam ke kuil. Untungnya, beberapa nelayan yang disandera ditahan di sana. Han sangat mendekati salah satu korban selamat yang sadar dan memperkenalkan dirinya sebagai pemburu dari asosiasi pemburu. Entah mengapa, pria itu langsung panik dan mulai berteriak saat melihatnya. Berpikir dia melakukan kesalahan, dia berusaha keras untuk menjelaskan bahwa mereka datang untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, pria itu terus berteriak dengan putus asa menyuruhnya untuk lari. Dia masih mencoba memproses peringatannya ketika seorang samurai, yang jelas merupakan monster korosi, tiba-tiba muncul di belakangnya, siap menyerang. Untungnya, protagonis kita melangkah maju dengan penyelamatan yang tepat waktu. Menyempitkan pandangannya, Lee Hun-ok menyuruh Han sangat untuk membawa para korban selamat ke minibus sementara dia menangani monster itu sendiri. Lee Hun-ok dan samurai mayat hidup itu terlibat dalam pertempuran sengit dan untuk sementara, tidak ada yang unggul. Saat protagonis kita menangkis serangan samurai mayat hidup dengan tombaknya, menciptakan celah singkat, Han sangat tiba-tiba bergabung dalam pertarungan, menabrak mayat hidup itu dengan minibus. Sejujurnya, protagonis kita seharusnya tidak membiarkan wanita itu berada di balik kemudi lagi. Seperti yang diharapkan, dia melihat sekilas mayat hidup yang babak belur itu sebelum menyuruhnya berjanji untuk tidak pernah mengemudi lagi. Dia segera membalas, menyuruhnya untuk diam dan masuk. Saat mereka melaju kencang, protagonis kita memastikan bahwa semua pria yang ditangkap telah ditemukan. Namun, Han sangat tiba-tiba memperingatkannya bahwa mereka memiliki pengikut di depan. Ternyata itu adalah kelompok mayat hidup lainnya. Protagonis kita hanya bertanya-tanya dari mana mereka terus berdatangan. Han sangat bingung ketika dia tiba-tiba meminta pedangnya. Saat dia meraihnya, dia menjelaskan bahwa meminta pedang seorang pendekar pedang adalah penghinaan besar, jadi dia harus tahu apa yang dia lakukan. Dengan mengatakan itu, dia melemparkan pedang ke arahnya. Protagonis kita menangkapnya, sekarang menggunakan tombak dan pedangnya. Namun, yang terpenting adalah sarung tangan bercahaya yang dia kenakan. Beberapa hari yang lalu, setelah menyelesaikan rift di Pulau Yodongdu, protagonis kita menerima kotak hadiah. Sekilas, barang di dalamnya terlihat seperti sarung tangan biasa. Namun saat dia memakainya, dia menemukan bahwa itu bukan barang biasa. Sarung tangan itu bisa menyerap mana dari atmosfer seperti yang dia lakukan. Tidak seperti dia, sarung tangan itu bisa menyimpan mana tersebut. Cara termudah untuk membayangkannya adalah sebagai baterai yang menyimpan dan sangat memperkuat cadangan mana pemakainya. Saat pertama kali mengujinya, protagonis kita menemukan bahwa itu memberinya kekuatan yang cukup untuk menyaingi pemburu peringkat es seperti Leon. Dengan itu, dia mengaktifkan mana yang tersimpan di dalam sarung tangan. Dalam sekejap mata, protagonis kita memusnahkan seluruh gerombolan mayat hidup. Tentu saja, Han sangat terdiam. Dengan jalan yang akhirnya bersih, mereka melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan. Beberapa jam kemudian, mereka hampir sampai ketika gelombang monster lain tiba-tiba muncul. Sekarang, giliran Han sangat yang bertanya-tanya dari mana mereka terus berdatangan. Saat dia mengeluh bahwa minibus telah mencapai batasnya, protagonis kita tetap tenang dan hanya menyuruhnya untuk terus mengemudi. Dia hendak mendebat ketika mereka tiba-tiba melewati semacam penghalang tak terlihat. Saat mereka melewatinya, setiap monster yang mengejar mereka tidak bisa mengikuti. Han sangat terpaku. Karena itu, dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan tanda-tanda aneh di dinding sebelumnya. Protagonis kita telah menggambarnya sambil menjelaskan bahwa itu adalah formasi geometris pelindung. Han sangat tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jadi, dia hanya mengatakan bahwa itu seharusnya bisa mengusir monster. Saat dia bertanya bagaimana dia bisa mempelajari hal seperti itu, dia memberitahu bahwa dia tidak akan pernah mengerti karena dia tidak akan pernah percaya bahwa dia mempelajarinya di dunia lain. Protagonis kita diam-diam mengagumi hasil kerjanya. Saat Han sangat melangkah keluar, dia bertanya apakah formasi itu bisa mengusir monster apapun. Sayangnya, dia menjawab tidak. Dia menjelaskan bahwa itu tidak bekerja melawan monster sejati seperti samurai mayat hidup yang bisa melewatinya dengan mudah. Saat itu, sang samurai tiba-tiba berbicara. Saat matanya bersinar merah, Han sangat merasa seolah-olah sesuatu telah mengiris lehernya. Hebat, sekarang ada Miyamoto Musashi dari Baki. Mencoba memahami situasi, Han sangat secara spontan menyebutkan sebuah nama, menyebut kemampuan itu sebagai mata pikiran. Protagonis kita tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun, dua kata itu cukup untuk membuat Han sangat berkeringat dingin. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menjelaskan bahwa mata pikiran adalah teknik legendaris di luar panca indera. Menurutnya, hanya segelintir ahli pedang sejati yang pernah membangkitkannya, memungkinkan mereka untuk melihat menembus gerakan lawan berikutnya. Keterampilan ini sangat sulit dikuasai, dan dia tidak mengerti bagaimana monster mayat hidup bisa memilikinya. Saat itu, Lee Hun-ok dengan lembut meletakkan tangan di bahunya dan mengatakan bahwa tidak perlu takut. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa teknik seperti mata pikiran pada akhirnya hanyalah trik. Ekspresinya menjadi serius saat dia menyuruhnya untuk memperhatikan dengan saksama karena dia akan mempelajari sesuatu. Sementara itu, samurai itu terus mengayunkan
pedangnya seolah menantang protagonis kita untuk berduel. Han sangat terkejut bahwa dia bermaksud menghadapi monster itu sendirian. Alih-alih merespons, dia mulai menjelaskan bahwa teknik seperti yang disebut mata pikiran tidak lebih dari akumulasi informasi dan pengalaman yang dikumpulkan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanyalah refleks yang didapat. Karena itu, bisa dipengaruhi oleh emosi seperti rasa takut dan permusuhan. Demikian pula, kemampuan. Seperti mata pikiran bisa diganggu dengan membanjiri lawan dengan niat membunuh. Protagonis kita terus menyebutkan konsep ilmu pedang terkenal lainnya seperti hati pedang, keadaan tanpa pamrih, kesatuan manusia dan pedang, dan banyak lainnya. Berdiri di depan samurai, dia memberitahu Han Sangat bahwa semua ini hanyalah ranah yang berbeda. Dengan itu, Lee Hun-ok melancarkan satu serangan. Samurai mayat hidup itu langsung kalah. Zirah-zirahnya hancur total, dan monster itu terbunuh dalam satu pukulan. Dia kemudian berbalik ke arah Han Sangat seolah menunjukkan padanya bahwa tidak ada yang benar-benar istimewa tentang apa yang disebut ranah ini. Dia merenungkan bahwa orang sering terjebak oleh ilusi setelah mempelajari teknik khusus seperti mata pikiran, tetapi beberapa, seperti dia, telah melampaui ilusi tersebut. Dia mencapainya hanya melalui pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, Han Sangat menundukkan kepalanya. Dia diam-diam merenungkan semua yang terjadi, bertanya pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya telah dia capai selama misi ini. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Namun, protagonis kita baru saja menunjukkan padanya bahwa kekuatan sejati ada pada level yang jauh melampaui apapun yang pernah dia bayangkan. Mencengkeram pedangnya dengan erat, dia akhirnya memutuskan. Dia menatap protagonis kita dan dengan tulus memintanya untuk membantunya. Kali ini, dia ingin pria itu mengajarinya dengan benar. Sebagai tanggapan, dia bertanya menurutnya apa yang telah dia lakukan selama ini. Dia bertanya-tanya apakah semua saran dan demonstrasi yang dia berikan tidak cukup. Dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Dia membutuhkan bimbingan langsung karena dibandingkan dengannya, dia sangat lemah. Ketika dia menuntut untuk mengetahui mengapa dia begitu putus asa ingin menjadi lebih kuat, dia akhirnya mengungkapkan alasannya. Dia ingin menghancurkan klub Shidai dengan tangannya sendiri. 8 drift korosi paling berbahaya di dunia dikenal sebagai 8 besar, dan klub Shidai adalah salah satunya. Klub itu terkenal karena menelan pegunungan Himalaya dalam satu tarikan napas. Mendengar itu, protagonis kita berpikir tujuannya terlalu ambisius dan bertanya-tanya apakah itu didorong oleh balas dendam. Dia mengangguk dengan tenang. Dia ingin membalaskan dendam keluarganya. Tentu saja, dia menyerahkan kartu nama kepada protagonis kita, menjelaskan bahwa dia tidak meminta pria itu untuk mengajarinya secara gratis. Dia benar-benar terkejut saat membacanya. Dia adalah anggota grup KAI, perusahaan besar dengan kapitalisasi pasar 257 triliun. Perusahaan itu milik keluarganya. Dengan kata lain, dia adalah putri dari salah satu keluarga paling bergensi di negara itu. Dia mengangguk tetapi menjelaskan bahwa kakeknya, sang patriark, yang membangun perusahaan itu. Adapun dirinya sendiri, dia tidak tertarik pada perebutan suksesi. Sebaliknya, protagonis kita berpikir bahwa jika dia menjadi pemburu terkenal, mengklaim posisi pewaris akan sangat mudah. Meski begitu, dia tahu dia tidak memberikan kartu namanya hanya untuk dikagumi. Dia menawarinya kesepakatan. Jika dia setuju untuk melatihnya, dia akan memberinya ramuan kelas tinggi, jenis yang tidak bisa ditemukan di pasar. Bahkan jika bisa dibeli, harganya akan sangat mahal. Sebagai imbalan untuk membuatnya lebih kuat, dia berjanji untuk membantunya mencapai tingkat kekuatan yang dia inginkan. Sayangnya, tawaran itu tidak menarik baginya. Dia tidak akan pernah percaya padanya jika dia menceritakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia sudah mencapai puncak kekuatan di kehidupan sebelumnya sebagai pahlawan. Sekarang, satu-satunya alasan dia terus tumbuh lebih kuat adalah untuk memulihkan semuanya kembali normal. Meski begitu, dia menerima tawarannya. Namun, dia memberitahu bahwa dia tidak membutuhkan barang langka atau mahal. Sebaliknya, dia memberinya daftar barang yang sebenarnya dia butuhkan sebelum menyarankan agar mereka memindahkan para pria yang diselamatkan ke pusat medis. Kemudian, di pusat medis, Han sangat bertanya kepada dokter berapa lama para penyintas perlu pulih. Setelah memeriksa ketujuh pria yang diselamatkan, dokter menjelaskan bahwa mengingat malnutrisi parah yang mereka alami, akan memakan waktu setidaknya seminggu sebelum mereka pulih cukup untuk melakukan percakapan yang layak. Meski begitu, dia meyakinkan mereka bahwa mereka akan segera diberitahu saat salah satu pasien sadar kembali. Protagonis kita mengangguk. Itu terdengar cukup baik karena mereka memiliki waktu luang seminggu penuh. Dia menoleh ke Han Sangat dan menyarankan agar mereka segera memulai pelatihan. Tawaran itu membuatnya benar-benar lengah. Beberapa saat kemudian, keduanya berdiri di luar pusat medis siap untuk berlatih tanding. Sebelum mereka mulai, Lee Hun-ok menanyakan satu pertanyaan sederhana. Jika dia menyerangnya dengan kekuatan penuh, bisakah dia menghindar? Dia bertanya-tanya mengapa pria itu menanyakan sesuatu yang begitu jelas. Perbedaan kekuatan mereka sangat luar biasa. Dia akan hancur seketika. Namun, dia segera mengoreksinya. Dia bisa menghindar selama dia mendorong inderanya melampaui batas. Dia kemudian mulai menyebutkan setiap organ yang terkait dengan panca indera mulai dari mata hingga kulit. Melangkah sangat dekat, dia memberitahu bahwa dia harus belajar mengendalikan setiap inderanya. Hanya dengan begitu dia bisa bertarung. Secara sadar alih-alih mengandalkan naluri bawah sadar. Saat dia memberi isyarat dimulainya pertandingan, Han sangat segera meraih pedangnya. Meskipun protagonis kita berdiri tepat di depannya, dia tiba-tiba
tiba-tiba menghilang. Dia dengan putus asa mencarinya sebelum dia bisa bereaksi. Ujung tombaknya sudah berada di lehernya. Dia dengan tenang memberitahu bahwa dia telah gagal. Jika ini adalah pertempuran yang nyata, dia pasti sudah mati. Dia menjelaskan bahwa reaksinya terlalu lambat karena dia bersikeras untuk berpikir terlebih dahulu daripada mempercayai indranya. Lee Hun-ok mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk berpikir selama pertempuran yang sebenarnya. Sedetik saja keraguan bisa merenggut segalanya. Itulah sebabnya dia harus mengandalkan indranya. Selain itu, apapun yang belum dia kuasai dapat dengan mudah menipunya. Untuk saat ini, semua yang diajarkan hanyalah teori. Pelajaran praktis akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian, salah satu penjaga mendekati rekannya dan bertanya mengapa dia melamun. Saat dia memperhatikan Lee Hun-ok dan Han sangat berlatih tanding, pria malang itu langsung mengeluh, bertanya mengapa tidak ada yang memanggilnya lebih awal. Kedua penjaga itu menonton duel, seperti penonton dengan kursi terbaik. Meskipun Han sangat jelas berjuang, protagonis kita memperhatikan bahwa dia secara bertahap mulai mengimbangi kecepatannya. Untuk mengujinya, dia sengaja menciptakan celah setelah salah satu serangannya diblokir. Tentu saja, dia menyadarinya dan segera bergerak untuk memanfaatkan kesempatan itu. Sayangnya baginya, celah itu tidak lebih dari gertakan. Dia sudah meluncurkan serangan lain. Kali ini, dia dengan cepat menyadari tidak ada gunanya memikirkan situasi secara berlebihan. Meskipun dia melihat serangan itu datang, dia tidak bisa menghindarinya. Untungnya, sebelum serangan itu mendarat, penjaga yang baru saja tiba menyela mereka. Salah satu pria yang diselamatkan akhirnya sadar kembali. Rekan penjaganya mendesah karena kecewa, kesal karena duel terganggu tepat ketika mulai menarik. Lee Hun-ok merasa terkejut dengan berita itu. Sementara itu, Han sangat yang malang diam-diam mengambil kesempatan untuk mengatur napas. Mengejutkannya, dia menyarankan untuk mengakhiri pelatihan hari ini. Bagaimanapun, ini baru sesi pertama mereka. Akan ada banyak lagi, dan masing-masing akan jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Sandra yang sadar. Pria itu menjelaskan bahwa jika penglihatannya tidak menipunya, dia melihat sebuah truk tiba di kuil. Beberapa orang keluar. Baik Lee Hun-ok maupun Han sangat tampak terkejut. Saat Han sangat bertanya apa maksudnya, penyintas itu menjelaskan bahwa orang-orang itu terlalu tenang untuk menjadi penawan. Lebih penting lagi, monster-monster itu tidak menunjukkan permusuhan terhadap mereka. Sebaliknya, mereka benar-benar membantu mengumpulkan para Sandra dan memuat mereka ke dalam truk. Mendengar ini, protagonis kita akhirnya menyadari mengapa mereka hanya menemukan 7 korban selamat. Dia percaya mereka beruntung karena beberapa Sandra berhasil melarikan diri. Jika tidak, mengonfirmasi cerita penyintas dan menyelamatkan Sandra yang tersisa akan mustahil. Namun, pria itu segera mengoreksinya. Tidak ada yang melarikan diri. Han sangat menatapnya dengan tidak percaya ketika dia mengungkapkan bahwa orang-orang dari truk itu sengaja membiarkannya pergi. Tidak seperti dia, protagonis kita tampaknya tidak terkejut sedikitpun. Reaksi tenangnya langsung menarik perhatiannya. Dia bertanya apakah dia tidak merasa aneh bahwa warga sipil biasa berhasil melarikan diri dari gerombolan monster ketika bahkan pemburu berjuang hanya untuk memasuki area tersebut. Pengamatan itu membuat Han sangat bertanya-tanya apakah semuanya tidak lebih dari sebuah jebakan. Tidak mampu memahami situasi, dia berbalik ke arahnya. Protagonis kita mengepalkan tinjunya karena marah. Dia mengutuk orang-orang yang bertanggung jawab karena menggunakan trik yang begitu hina. Reaksinya membuat Han sangat bingung. Dia tidak bisa mengatakan apakah dia marah karena mereka meremehkannya atau karena mereka rela mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah hanya untuk memancing seseorang ke dalam jebakan. Terlepas dari itu, dia bertanya kepada penyintas apakah dia ingat hal lain. Pria itu ragu-ragu sebelum menyebutkan kucing. Kelompok itu menatapnya dengan bingung, meminta klarifikasi. Dia menjelaskan bahwa salah satu orang dari truk itu memiliki maskot kucing yang terpasang di pinggang mereka. Yang berikutnya, adegan berpindah ke lokasi lain. Di tengah perjalanan, Lee Hun-ju bertanya-tanya bagaimana Han sangat bisa tahu kalau maskot kucing yang diceritakan penyintas itu sebenarnya berhubungan dengan bandara. Wanita itu hanya menunjuk ke arah ponsel pintarnya dan bertanya apakah dia membawanya cuma sebagai hiasan saja. Protagonis kita menjawab dengan polos bahwa ponsel itu mahal. Han sangat pun dibuat benar-benar terdiam 1000 bahasa. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah si bodoh ini selama ini tinggal di bawah batu atau memang berasal dari generasi tua. Karena mereka tidak menemukan siapapun, dia baru saja akan menyarankan untuk memeriksa kuil sekali lagi. Sebelum dia sempat selesai bicara, sang protagonis tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memberitahunya bahwa itu tidak perlu. Dia sudah menemukan tempat apa yang mereka cari. Pria yang berdiri di depan mereka memiliki wajah yang dipenuhi tindikan. Protagonis kita tidak tahan untuk menggodanya, bertanya apakah dia menjahit wajahnya sendiri dengan mesin jahit. Namun, di luar candaan itu, dia segera menyadari bahwa orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Adegan berikutnya mengungkap bahwa sosok bertindikan itu sebenarnya adalah seorang gadis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kim Jian. Saat dia menyebutkan tentang menangkap mereka hidup-hidup, baik protagonis kita maupun Han sangat saling bertukar pandang kebingungan. Alih-alih menjelaskan dengan kata-kata, Kim Jian memutuskan lebih baik menunjukkan apa maksudnya. Tanpa ragu, dia melemparkan pria yang ditawannya ke dalam celah korosi. Han sangat tidak mengerti alasannya. Apa tujuannya melemparkan manusia biasa ke dalam celah korosi? Biasanya, siapapun yang dilemparkan ke dalam celah akan terjebak di sana sampai intinya dihancurkan
ketakutan dari dalam. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mematahkan segala pengetahuannya. Pria yang dilemparkan ke dalam celah itu muncul kembali sebagai monster korosi. Anehnya, Qin Jian justru terlihat kesal alih-alih senang. Terlihat jelas dia tidak puas dengan hasil yang sudah terprediksi itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menendang monster mayat hidup itu dengan santai hingga hancur total. Sementara itu, kelompok protagonis kita segera menyatukan kepingan informasi yang ada. Mereka menyadari bahwa Qin Jian berniat mengubah mereka menjadi monster korosi juga. Saat Han sangat menuntut penjelasan, Qin Jian dengan tenang menjelaskan bahwa mengorbankan orang biasa adalah hal yang wajar. Sayangnya, pengorbanan itu gagal menghasilkan monster korosi yang memuaskan. Pada saat itu, protagonis kita menyadari kebenarannya. Mereka selama ini menculik orang-orang demi tujuan ini. Sekarang, semuanya masuk akal, termasuk alasan kenapa ada begitu banyak monster mayat hidup. Qin Jian kemudian menjelaskan bahwa secara pribadi dia tidak peduli apakah mereka tahu kebenarannya, tapi sang tetua memerintahkannya untuk mengungkapkan rencana mereka demi perjuangan besar mereka. Dia menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Dangun. Layaknya organisasi rahasia manapun, mereka berkumpul demi satu tujuan, untuk mempertahankan dan memperkuat hegemoni Korea. Seolah ingin mendemonstrasikan kekuatannya, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan kekuatan yang cukup untuk melambungkan dua mobil ke udara. Dia segera melompat maju dan menendang salah satunya tepat ke arah kelompok itu. Melihat mobil yang meluncur ke arahnya, protagonis kita hanya bisa menghela napas. Dengan satu tebasan, dia membelah kendaraan itu dengan rapi menjadi dua sebelum bertanya omong kosong apa yang sedang dibicarakan Qin Jian. Kenapa mereka harus memperkuat negara yang sudah cukup kuat? Sebagai tanggapan, Qin Jian menerjang ke arahnya, menyatakan bahwa kekuatan Korea saat ini masih belum cukup. Organisasi mereka ada untuk memperkuat bangsa sampai tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani meremehkannya lagi. Dia menyuruhnya untuk merenungkan sejarah semenanjung Korea. Berkali-kali, bangsa ini dipaksa membayar upeti, menundukkan kepala, dan akhirnya kehilangan kedaulatannya. Namun, Lee Hunjo tidak terlalu memperhatikan pidatonya. Sebaliknya, dia fokus sepenuhnya untuk menganalisis gaya bertarung Qin Jian. Meski berhasil menangkis serangannya, hantaman itu tetap membuatnya terpental. Menggunakan pertukaran serangan itu untuk mengukur kekuatannya, dia menyimpulkan bahwa kekuatannya masih bisa ditangani. Sambil mengakui bahwa perkataan gadis itu ada benarnya, dia menjelaskan bahwa posisi Korea sebagai bangsa terkuat saat ini ada berkat celah korosi. Jika celah-celah itu menghilang, siapapun bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu berarti keturunan Dangun tidak punya niat untuk menyelamatkan dunia. Qin menunjukkan pada nyawa tak terhitung yang telah hancur karena celah korosi. Qin Jian hanya menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Lee Hunjo benar-benar terkejut saat gadis itu dengan santainya mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan cara untuk mengendalikan celah korosi. Dia segera menyuruhnya menunggu. Jika apa yang baru saja dia katakan benar, maka segalanya berubah. Jika mereka benar-benar bisa mengendalikan celah tersebut, orang biasa tidak perlu menderita lagi. Untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, dia melakukan sesuatu yang sama sekali tak terduga. Dia menawarkan untuk menyerahkan Han Sangat sebagai ganti informasi lebih banyak, membuat gadis malang itu terkejut. Namun, ketertarikannya cepat menghilang saat Qin Jian mengaku bahwa mereka hanya bisa mempengaruhi celah dalam batas tertentu. Mereka tidak memiliki kendali penuh atas celah itu. Mendengar itu, dia mengejek organisasi mereka tanpa ampun, menyebut mereka sekelompok penjahat murahan yang benar-benar percaya bahwa tujuan gila mereka itu mulia. Ucapan itu memicu kemarahan. Dengan murka, Qin Jian menerjangnya sambil berteriak agar dia diam. Protagonis kita menghindar tipis dari serangan itu. Serangan gadis itu menghantam tanah, menciptakan kawah yang sangat besar. Setelah mengambil jarak di antara mereka, dia bertanya-tanya sejenak apakah dia mungkin sudah keterlaluan dengan ejekannya. Tentu saja, itu memang rencananya sejak awal. Dia hanya sedang mengulur waktu agar mana yang tersimpan di sarung tangannya terisi kembali. Dengan output mana saat ini, dia tidak bisa mengaktifkan dan mempertahankan lebih banyak api hitamnya, jadi dia tidak punya pilihan selain memperpanjang pertempuran. Tepat saat itu, Qin Jian merasakan bahaya mendekat. Dia nyaris menghindari serangan kejutan dari Han Sangat. Gangguan itu membuatnya kesal. Dia mengira Han Sangat terlalu takut untuk ikut bertarung. Han Sangat tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia menatap ke arah protagonis kita. Dia segera memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Qin Jian. Sebagai tanggapan, Han Sangat hanya menunjuk ke sarung tangannya. Dia langsung mengerti. Gadis itu berniat mengulurkan cukup waktu sampai pengisian ulangnya selesai. Tanpa ragu, Han Sangat mengeluarkan sebuah eliksir dan bertanya berapa lama waktu yang dia butuhkan. Saat dia menjawab bahwa 5 menit sudah cukup, dia meminum seluruh isi botol dalam sekali teguk. Dia menyuruhnya menyerahkan semuanya padanya. Karena khawatir, dia mengingatkan bahwa gadis itu meminum terlalu banyak eliksir. Han Sangat hanya menjawab bahwa sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal seperti itu karena mereka hanya punya satu kesempatan. Dia mempercayakan segalanya pada gadis itu sementara dia fokus mengisi ulang sarung tangannya. Han Sangat bertarung tanpa menahan diri. Dia menyerang dengan begitu nekat sampai Qin Jian bahkan bercanda agar dia tenang atau dia bisa tidak sengaja membunuh rekan setimnya sendiri. Namun, sesaat kemudian, tanpa serangan Han Sangat mendarat dengan telak. Untuk sesaat, Han Sangat bertanya-tanya apakah pertempuran sudah berakhir. Sayangnya, Qin Jian tetap tidak terluka sedikit pun. Dia dengan santai menganggap serangan itu bukan apa-apa. Sebuah tendangan kuat membuat Han Sangat terpental. Protagonis kita menangkapnya sebelum dia menghantam tanah. Dia membaringkannya dengan lembut sebelum berbalik ke arah Qin Jian. Dengan ekspresi dingin, dia bertanya apakah gadis itu sudah siap mati. Qin Jian terpaku. Dalam waktu yang sesingkat itu, mana pria itu telah meningkat secara dramatis. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah selama ini dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Setelah memindahkan Han Sangat yang pingsan ke tempat
yang aman, Lee Hunjo bertanya mengapa dia begitu terkejut. Sekali lagi, dia mengejek tindikannya, membuat gadis itu mengernyit kesal. Namun kenyataannya, dia sudah menyadari sesuatu yang tidak biasa pada benda itu. Sama seperti sarung tangannya, tindikan itu terhubung secara mendalam dengan mana. Qin Jian bingung dengan penjelasannya karena dia tidak tahu kalau Lee Hunjo benar-benar bisa melihat kebocoran mana dari sana. Berkat kebocoran itu, dia telah menyerap cukup mana untuk menggunakan api hitamnya lagi. Gadis itu semakin marah, tidak mampu memahami satu kata pun yang dia ucapkan. Sementara itu, Lee Hunjo sudah muncul di belakangnya. Dia dengan tenang memberitahunya bahwa tidak ada gunanya menjelaskan lebih jauh karena dia akan segera mati. Kali ini, alih-alih menggunakan serangan andalan 3 hit lintasan biru, dia melepaskan combo 15 hit secara penuh. Dan begitu saja, Qin Jian benar-benar matang, atau lebih tepatnya terbakar dalam situasi ini. Qin Jian tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat salah dengan tubuhnya. Rasanya seolah paru-parunya berhenti bekerja. Dia tidak bisa bernapas, bahkan tidak bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Satu-satunya alasan dia tetap berdiri adalah dengan memaksa tubuhnya bergerak menggunakan mana. Menyadari hal ini, protagonis kita menatapnya dengan terkejut. Dia menjelaskan bahwa sangat mengesankan gadis itu masih bisa berdiri padahal api hitamnya telah membakar hampir seluruh kekuatan ototnya. Dalam keputusasaan, Qin Jian berteriak memanggil kaptennya untuk menyelamatkannya. Tepat pada saat itu, Lee Hunjo merasakan serangan datang. Bereaksi seketika, dia nyaris berhasil menangkisnya di detik-detik terakhir. Melihat pertahanannya, pria itu mengakui bahwa dia berniat menghancurkan pergelangan tangan Lee Hunjo. Dia tidak menyangka pria itu akan bereaksi tepat waktu. Meski begitu, dia memuji insting tajam Lee Hunjo. Protagonis kita menyadari bahwa senjata utama pria itu adalah busur dan bertanya-tanya keras apakah serangan tadi tidak sedikit berlebihan. Namun dalam hati, dia sedang menilai pria itu dengan hati-hati. Sang kapten, jelas bukan lawan biasa. Menilai dari mana luar biasa yang terpancar darinya, Lee Hunjo memperkirakan pria itu setidaknya 3 atau 4 kali lebih kuat dari Lean. Meski begitu, dia menyimpulkan bahwa kapten itu tidak pernah berniat membunuhnya. Jadi, dia bertanya apakah alasan dia membiarkannya hidup karena dia tertarik pada api hitamnya. Sementara itu, Qin Jian merasakan api membakar semakin hebat. Tidak sanggup menahan rasa sakit lagi, dia memohon dengan putus asa agar kaptennya menyelamatkannya. Sang kapten menoleh ke arah Lee Hunjo dan memerintahkannya dengan dingin untuk memadamkan api tersebut. Dia memperingatkan bahwa dia tidak akan bertanya untuk kedua kalinya. Lee Hunjo dalam hati mengakui bahwa kapten ini jauh lebih hebat dari perkiraannya. Satu-satunya alasan Qin Jian masih berdiri adalah karena pria itu secara diam-diam menopang tubuhnya dengan mana miliknya. Belum lagi, jika serangan tadi menargetkan kepalanya alih-alih pergelangan tangannya, dia yakin dia pasti sudah mati. Karena tidak punya pilihan yang lebih baik, Lee Hunjo menonaktifkan api hitamnya. Kapten itu seketika menghilang dan muncul kembali di samping Qin Jian, menangkapnya sebelum dia pingsan. Setelah memeriksa kondisinya, dia bertanya pada Lee Hunjo apakah dia mengerti apa yang telah dia lakukan padanya. Awalnya, Lee Hunjo tetap diam. Akhirnya, dia menjawab dengan tenang. Kekuatan ototnya sudah hilang sepenuhnya. Dia akan menghabiskan sisa masa mudanya terkurung di kursi roda dengan kateter, dan satu-satunya cara darahnya tetap bersirkulasi adalah melalui mana. Tentu saja, sang kapten dilalap amarah setelah mendengar itu. Meskipun awalnya dia tidak berniat membunuh Lee Hunjo, dia memutuskan itu tidak masalah lagi selama dia membiarkannya tetap hidup. Lee Hunjo menolak untuk mundur. Sebaliknya, dia secara terang-terangan menantang sang kapten untuk mencoba membunuhnya. Namun, sang kapten akhirnya menghentikan serangannya. Alasannya sederhana. Dia masih belum memahami prinsip di balik api hitam Lee Hunjo. Dia menjelaskan bahwa pada awalnya tidak ada yang percaya celah korosi bisa dikendalikan. Namun, terlepas dari kemungkinan yang mustahil itu, dia sendirian berhasil mengendalikan satu celah. Demikian pula, dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan mengungkap rahasia di balik api Lee Hunjo juga. Setelah membuat pernyataan itu, dia menghilang. Melihatnya pergi, Lee Hunjo menyadari dia baru saja memprovokasi seseorang dengan masalah kemarahan yang serius. Sementara itu, setelah sadar kembali, Han sangat mendekat dan bertanya apakah kapten itu mengincar skill uniknya. Lee Hunjo mengangguk. Dia mengaku tidak tahu mengapa pria itu begitu tertarik padanya. Han sangat kemudian bertanya-tanya mengapa mereka tidak menyanderanya saat dia pingsan. Lee Hunjo menjelaskan bahwa kemungkinan besar mereka sudah melakukan pemeriksaan latar belakang padanya sebelumnya. Han sangat menunjukkan bahwa teroris biasanya tidak akan peduli soal hal semacam itu. Dia setuju, tapi menyuruhnya berpikir matang tentang tujuan dan misi keturunan Dangun. Dia tidak bisa membayangkan pemerintah Korea menentang secara terbuka organisasi dengan idealisme seperti itu. Faktanya, dia bahkan curiga mereka mungkin secara rahasia menerima dukungan dari pemerintah sendiri. Saat Lee Hunjo berjalan menuju celah korosi, Han sangat bertanya apakah dia berencana untuk menyelesaikannya, apalagi setelah kapten itu mengklaim bisa mengendalikannya. Sebagai tanggapan, Lee Hunjo menyuruhnya berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah ada. Saat gadis itu mengaku dia payah dalam menyimpan rahasia, dia berkata dengan nada menggoda bahwa dia mempercayainya. Dia menyarankan untuk mengkhawatirkan hal lainnya nanti. Untuk saat ini, dia berniat menyelesaikan celah korosi itu sendirian. Karena cemas, Han sangat bertanya apakah benar-benar aman baginya masuk tanpa bantuan. Lagi pula, ini adalah celah korosi kelas 2, tidak seperti yang dia selesaikan di pulau itu. Setelah memikirkan
memikirkannya, Lee Hunjo tetap memutuskan untuk masuk sendirian. Dia hanya menyuruh Han sangat menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat. Adegan berikutnya beralih ke bagian dalam celah korosi. Berdiri di hadapannya adalah sebuah kastil raksasa. Untuk sebuah kastil mayat hidup, bangunannya sangat kokoh. Selain mana kegelapan yang meluap memenuhi area tersebut, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa inti celah berada di balik pintu raksasa itu. Meski dia benci mengakuinya, dia tahu dia harus tetap berhati-hati. Jika dia lengah sesaat saja, dia bisa mati. Mengingat peringatan itu di dalam benak, dia melangkah masuk ke dalam kastil. Di sana, dia menemukan kuali hitam raksasa. Sejenak dia ragu, bertanya-tanya apakah ini benar-benar inti celah yang dia rasakan tadi. Tiba-tiba, seseorang mencengkeram pergelangan kakinya. Melihat ke bawah, dia melihat seorang pria memohon bantuan dengan putus asa. Sebelum pria itu sempat bicara lagi, sesuatu menyeretnya pergi dengan kasar. Protagonis kita segera menyadari bahwa apapun yang ada di dalam kuali itu telah menangkapnya. Begitu pria itu ditarik ke dalam kuali hitam, keheningan menyelimuti ruangan. Tidak lama kemudian, dia memanjat keluar. Hanya saja sekarang dia telah menjadi monster korosi mayat hidup. Lee Hunjo akhirnya mengerti bagaimana semua mayat hidup yang mereka lawan diciptakan. Pemandangan itu mengingatkannya pada kehidupan sebelumnya sebagai pahlawan. Ini bukan pertama kalinya. Dia menyaksikan manusia tak bersalah dikorbankan. Tentu saja, amarah memenuhi hatinya. Dia mengutuk keturunan Dangun, menyebut mereka tidak lebih dari manusia menjijikan. Pikirannya tiba-tiba terhenti saat sebuah suara menggema di dalam ruangan. Satu lagi tumbal. Tidak seperti manusia tak berharga itu, suara misterius itu berkata, protagonis kita kuat. Dia memiliki jiwa seorang prajurit sejati. Inti dari celah korosi mengambil kuda-kuda dan menyuruh protagonis kita bersiap. Lee Hunjo bisa merasakan tekanan luar biasa dari monster itu dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar monster inti kelas 2. Dia lebih jauh bertanya-tanya bagaimana mungkin pria bertudung itu berhasil mengendalikan monster seperti ini. Namun, dia segera menepis kemungkinan itu. Jika monster ini sebenarnya lebih kuat dari pria bertudung itu, maka pasti ada orang yang jauh lebih kuat yang menjaganya tetap terkendali. Tiba-tiba, pendekar pedang mayat hidup itu menyerang. Protagonis kita nyaris berhasil menghindar tepat waktu. Sambil menggertakkan gigi, Lee Hunjo menyadari monster itu sangat cepat. Tetap saja, ada satu metode yang selalu diandalkan saat menghadapi lawan seperti ini. Dia harus menyerang lebih dulu sebelum lawannya menemukan kelemahannya. Sayangnya, monster pedang itu menangkis serangannya dengan mudah. Lee Hunjo nyaris tidak bisa mempercayainya. Monster itu menahan serangan yang dilepaskan dengan kekuatan maksimalnya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah dia begitu yakin dengan serangannya sampai dia tidak menyadari kapan monster itu mengangkat pedangnya untuk bertahan. Dia masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi saat monster itu menyerang lagi, menangkapnya di tengah lamunannya. Serangan itu mendarat, membuatnya mengalami beberapa luka. Melihatnya berjuang, si monster mengakui bahwa protagonis kita mengesankan. Dia berhasil menghindari serangan fatal dengan menggeser titik vitalnya di saat-saat terakhir. Pendekar pedang mayat hidup itu segera menindaklanjuti dengan rentetan serangan, menyuruh protagonis kita untuk menangkisnya jika mampu. Kali ini, Lee Hunjo menderita kerusakan yang lebih parah. Begitu saja, dia berlutut dengan satu kaki. Tidak mau menyerah, protagonis kita melepaskan api hitamnya. Dia tidak menyangka akan menggunakan api paradoksnya secepat ini dalam pertempuran. Masalahnya adalah monster di depannya adalah mayat hidup, membuat api hitamnya hampir tidak berguna melawannya. Saat dia bertanya-tanya bagaimana cara memenangkan pertarungan ini, si monster berkomentar bahwa protagonis kita penuh kejutan. Karena penasaran, ia tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul kembali di belakangnya, meninggalkan sayatan pedang yang dalam di punggungnya. Percaya pertempuran sudah berakhir, si monster mulai menyarungkan pedangnya. Tapi tepat pada saat itu, protagonis kita menyerang dari belakang, siap menebas. Ternyata dia selamat dari serangan itu dengan menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan api hitamnya. Sekarang setelah monster itu memunggunginya, dia mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan balik. Sayangnya, monster itu terlalu cepat. Ia dengan mudah menghindari serangannya dan mengejeknya karena terlalu lambat. Meski begitu, protagonis kita segera bangkit kembali. Monster itu mengakui bahwa ia tidak menyangka dia akan pulih begitu cepat dan menjulukinya berandal beruntung. Sebagai tanggapan, Lee Hunjo menyuruh monster itu berhenti bicara omong kosong. Monster itu sengaja menahan diri di detik terakhir, memberinya cukup waktu untuk pulih. Lee Hunjo bertanya apakah itu berarti monster itu hanya mempermainkannya karena kasihan. Jawaban pendekar pedang mayat hidup itu membuatnya terpaku. Ia menjelaskan bahwa jika ia masih seperti dulu, ia pasti sudah menghabisi sang protagonis sejak lama, tapi sekarang ia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Sebagian besar ingatannya telah hilang. Ingatan yang hilang itu tentu saja meninggalkan celah dalam ilmu pedangnya, dan itulah alasan tepat mengapa ia dikalahkan oleh pria yang menjinakkannya. Untuk sesaat, Lee Hunjo hampir merasa kasihan pada mayat hidup itu. Tubuhnya tetap ada, tapi ingatannya lenyap. Di satu sisi, situasinya mirip dengan reinkarnasinya sendiri, namun juga sangat berbeda. Sementara itu, monster itu melanjutkan keluh kesahnya. Ia mengaku telah kehilangan terlalu banyak hal. Ia bahkan tidak ingat mengapa pertama kali memegang pedang. Yang tersisa di dalamnya hanyalah kebencian. Saat monster itu berbicara, protagonis kita menyadari ada sesuatu yang salah. Tekanan yang mengalir dari mayat hidup itu terus meningkat seiring bertambahnya rasa benci, mencapai tingkat yang benar-benar berbeda. Meski begitu, Lee Hunjo melihat sebuah peluang. Mengingat pengakuan si mayat hidup tentang celah dalam ingatan dan tekniknya, dia menyadari dia hanya melawan sebagian kecil dari kekuatan asli monster itu. Jika itu masalahnya, maka hanya ada satu cara untuk mengalahkan monster ini. Dia harus mencurahkan segalanya ke dalam pertempuran ini dan bertarung dengan kekuatan penuh. Monster itu terkejut melihat api hitam melalap tubuh protagonis kita. Api yang tidak hanya menyembuhkan lukanya, tapi juga memulihkan energinya.
Penasaran, ia mengomentari kemampuan aneh sang protagonis, menunjukkan bahwa api hitam itu seolah sedang membakar sesuatu. Lee Hun-jo mengakui bahwa monster itu memiliki mata yang tajam. Seperti yang sudah ditetapkan, api hitamnya membakar konsep dan memiliki daya hancur yang luar biasa. Namun dalam kasus ini, dia menjelaskan bahwa api itu sedang membakar konsep level. Semakin banyak yang dia bakar, semakin banyak mana dan kendali yang diminta oleh api hitam itu. Itulah sebabnya dia memastikan untuk tidak menggunakannya terlalu banyak saat melawan Kim Jian. Seandainya dia ceroboh, dia bisa saja membakar kekuatan ototnya sendiri juga. Tentu saja, dirinya yang dulu tidak pernah khawatir akan batasan seperti itu. Jika inkarnasi sebelumnya adalah pedang besar legendaris, maka dirinya yang sekarang hanyalah sebuah pisau buah. Dengan itu, protagonis kita meletakkan tangannya di tanah dan memberitahu si monster bahwa dia berniat untuk membakar daya tahan bangunan tersebut. Bingung, pendekar pedang mayat hidup itu bertanya apa yang sebenarnya dia bicarakan. Lee Hun-jo tidak repot-repot menjelaskan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan si monster dan menyerang. Kali ini, si pendekar pedang mayat hidup tidak mampu bereaksi tepat waktu. Seringai mengembang di wajah Lee Hun-jo saat dia bertanya apakah monster itu akhirnya mengerti situasinya. Tidak seperti dirinya, monster itu punya batasan. Selain itu, dia juga ingin melihat seberapa jauh tubuh Chenjo ini bisa didorong. Menyadari struktur bangunan yang tidak stabil, monster itu menyarankan untuk membawa pertarungan keluar. Sejak saat itu, pertempuran menjadi sesuatu yang mirip Dragon Ball Z, semakin intens dengan setiap benturan. Sebagai gantinya, monster itu menyerang dan protagonis kita menangkis dengan tombaknya. Begitu dia menyadari pedang itu akan menebas senjatanya, dia menghindar tipis di detik terakhir. Pendekar pedang mayat hidup itu segera menyusul dengan melepaskan teknik pedang yang dikenal sebagai slashet. Serangan itu begitu dahsyat hingga mampu membelah gunung. Meski begitu, pertempuran terus berkecamuk. Lee Hun-jo merangsek maju, mengaktifkan lintasan birunya. Monster itu terkena beberapa kali, membuatnya bingung dengan teknik misterius tersebut. Sial baginya, protagonis kita sudah mendekat dengan serangan lain. Kali ini, si monster menderita beberapa sayatan dalam lagi. Murka, si pendekar pedang mayat hidup mengeluarkan raungan memekakkan telinga sebelum menerjang lurus ke arah protagonis kita. Kedua petarung saling menerjang, melepaskan serangan pamungkas mereka secara bersamaan. Tabrakan itu memicu ledakan besar. Pada saat itu, Lee Hun-jo teringat percakapan dari kehidupan sebelumnya. Pernah seorang satria di partainya bertanya apa yang akan dia lakukan jika menghadapi seseorang yang sekuat dirinya. Jawabannya sederhana. Jika hari itu tiba, hasilnya sudah jelas. Hanya satu dari mereka yang akan keluar hidup-hidup. Kembali ke masa sekarang, monster itu mulai hancur secara perlahan. Saat protagonis kita menyaksikan tubuhnya hancur berkeping-keping, dia berkomentar bahwa seperti yang diharapkan, pemenangnya selalu yang lebih kuat. Bab berikutnya dibuka dengan protagonis kita yang memperhatikan tubuh pendekar pedang mayat hidup itu perlahan lenyap. Seperti dugaan, ada hadiah karena menghancurkan inti dari celah korosi. Dia berkomentar bahwa dia senang hadiahnya muncul dengan cara yang sama seperti di celah korosi sebelumnya. Saat membuka peti, dia menemukan bahwa hadiahnya adalah sebuah tombak. Namun, tombak itu sangat pendek, membuatnya bertanya-tanya apakah benda itu pantas disebut tombak. Karena penasaran, dia memutuskan untuk mengujinya. Yang mengejutkan, tombak itu memanjang. Dia mengakui itu cukup mengesankan karena hal itu hanya terjadi saat mana dialirkan ke dalamnya. Sang protagonis kemudian teringat sesuatu yang krusial. Ternyata Riff memberikan hadiah berdasarkan jumlah orang yang menyelesaikannya. Jika tahu lebih awal, ia pasti akan membawa Han sangat dan melindunginya sepanjang misi. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada senjata milik pendekar pedang undead itu, dan sebuah ide cemerlang langsung melintas di benaknya. Tak lama kemudian, di dunia nyata di luar Rift, Han sangat tengah beristirahat dengan tenang. Sang protagonis tiba-tiba membangunkannya dengan melemparkan pedang hasil jarahannya ke arahnya. Terkejut melihat kehadirannya, sangat sontak bertanya soal pedang itu. Seraya mengaku belum pernah melihat senjata semacam itu. Dengan santai, protagonis berdalih bahwa ia hanya menemukannya begitu saja. Sangat pun memeriksa bilah pedangnya dengan saksama. Menyadari kualitasnya yang luar biasa dan betapa terawatnya senjata tersebut. Hal ini membuatnya menatap protagonis dengan syok sembari bertanya apakah benar benda ini didapat dari dalam Rift. Sayangnya, sang protagonis tak sanggup menjawab lebih banyak. Ia tiba-tiba jatuh pingsan akibat kelelahan yang luar biasa. Tak heran, Han sangat sudah menduga bahwa kabar tentang keberhasilan protagonis menaklukkan Rift Korosi kelas 2 sendirian akan tersebar luas bagaikan api. Wajahnya terpampang di setiap saluran berita dan siaran TV. Sebagai hunter yang mendadak tenar, ponselnya terus bergetar karena pesan singkat dan notifikasi membuatnya mustahil untuk digunakan secara normal. Melihat keluar dari jendela kamar rumah sakitnya dan menyaksikan kerumunan penggemar yang berkumpul, ia menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk pulang ke rumah tanpa menarik perhatian massa. Saat itulah, seorang wanita berkacamata masuk ruangan dan dengan sopan memperkenalkan diri sebagai Jia Sujong dari Sekretariat Embargo Tower. Lee Hunuk menyambutnya dan berterima kasih karena telah menanggung biaya medisnya. Meski ia mengaku belum pernah mendengar organisasi tersebut, wanita itu menjelaskan bahwa mereka memang tidak terlalu dikenal masyarakat umum karena fokus utama mereka adalah industri ICT. Saat ia bertanya apakah Hunuk merasa nyaman, ia menjawab ya, namun ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Ia tahu organisasi sebesar itu tidak mungkin datang menjenguknya secara pribadi kecuali ada maunya. Tanpa membuang waktu, ia mendesak Jia Sujong untuk langsung ke intinya. Wanita itu tersenyum sebelum menyuguhkan hidangan penutup. Alasan kunjungannya adalah sebuah perangkat bernama generator pelindung yang mampu menciptakan penghalang untuk bertahan dari monster korosi. Sang protagonis ditawari pekerjaan untuk mengawal perangkat tersebut selama proses transportasi. Jia Sujong mengakui bahwa alat itu masih berupa prototipe yang dikembangkan di Amerika Serikat. Jika berhasil diproduksi massal nantinya,
alat ini bisa menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan harapan bagi banyak orang. Mendengar betapa krusialnya misi ini, sang protagonis langsung menyimpulkan bahwa ini pasti operasi skala besar. Jia Sujong membenarkannya, menjelaskan bahwa beberapa hunter, khususnya dari guild Janabi, telah setuju untuk membantu misi tersebut. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat protagonis sadar bahwa operasi ini jauh lebih besar dari dugaannya. Generator pelindung itu akan diangkut menggunakan kereta api setelah meninggalkan Vladivostok. Begitu tiba di Belanda, alat tersebut akan segera dipindahkan menggunakan helikopter menuju Inggris. Saat Lee Hunuk bertanya mengapa mereka harus menempuh perjalanan jauh ke Inggris, Jia Sujong menjelaskan alasannya adalah karena Rerante, salah satu dari 8 rift korosi terbesar. Rift ini berlokasi di Napoli, Italia, dan pengaruhnya membentang ke seluruh Eropa hingga Afrika Utara. Itulah sebabnya mereka memilih Inggris sebagai salah satu dari sedikit lokasi yang relatif aman dengan laut di sekelilingnya sebagai perlindungan tambahan. Ia melanjutkan bahwa saat ini Eropa tengah berada dalam kondisi anarki. Banyak pemerintahan yang gagal menjaga ketertiban, membuat guild-guild hunter mengambil alih kekuasaan di berbagai wilayah layaknya penguasa perang. Dengan kata lain, sang protagonis menyimpulkan bahwa akan ada banyak orang yang mencoba mengincar mereka. Seiring berlanjutnya percakapan, Jia Sujong baru mengetahui bahwa ini akan menjadi perjalanan luar negeri pertama bagi Lee Hunuk. Sang protagonis juga menyadari bahwa personel Embargo Tower akan ikut serta dalam misi hanya untuk mengumpulkan informasi, dan Jia Sujong yakin ia akan termasuk di antaranya. Sementara itu, sang protagonis membatin bahwa cara bicara wanita itu seolah-olah ia sudah pasti menerima misi tersebut. Namun, pada akhirnya ia setuju. Dengan satu syarat, Han Sangat harus diizinkan untuk ikut bersamanya. Ia menjelaskan bahwa Sangat adalah teman yang bisa dipercaya, dan ia telah membuat janji kepadanya. Melihat tidak ada masalah dengan permintaan itu, Jia Sujong pun menerimanya dengan senang hati. Sang protagonis mengulurkan tangan dan keduanya bersalaman untuk meresmikan kesepakatan. Pihak Tower bahkan menyiapkan helikopter untuk mengangkutnya. Sang protagonis mengakui bahwa perlakuan yang ia terima setelah menaklukkan Rift kelas 2 sendirian benar-benar berbeda dibanding saat menyelesaikan Rift kelas 3. Di luar dugaan, ia berhadapan kembali dengan pria tua yang pernah ditemuinya, yang ternyata adalah ketua asosiasi Hunter. Pria tua itu memujinya, mengatakan bahwa ia sudah menduga Lee Hunuk akan melakukan hal sehebat ini. Sang protagonis membatin bahwa pengakuan seperti itu wajar saja setelah ia membuktikan kemampuannya. Meski begitu, ia bertanya-tanya apakah pria tua itu tahu soal keturunan Dangun, dan jika tahu, apakah dia akan mendukung perjuangan mereka. Begitu ia naik ke helikopter, ia melihat Lisi sudah duduk santai di dalam menunggunya. Saat mereka berangkat, keduanya membahas tentang popularitas Hunuk yang meroket tajam. Di tengah percakapan, sang protagonis bertanya kemana tujuan mereka. Merasa bingung sekaligus penasaran, ia heran mengapa mereka terbang menuju sebuah pangkalan militer. Lisi menjelaskan bahwa militer juga akan berpartisipasi dalam misi tersebut. Lee Hunuk sudah paham betapa pentingnya operasi ini, namun ia menyadari bahwa misi ini memiliki signifikansi yang jauh lebih besar bagi negara mereka. Saat itulah, ia mengungkit soal keturunan Dangun dan bertanya apakah Lisi tahu sesuatu tentang mereka. Sebagai tanggapan, Lisi dengan tenang mendeskripsikan mereka sebagai organisasi teroris ultranasionalis. Ia terkejut sang protagonis bisa mengetahui keberadaan mereka. Hunuk menjelaskan bahwa ia pernah berhadapan dengan anggota kelompok tersebut dalam misi sebelumnya. Lisi kemudian menjelaskan bahwa organisasi itu sepenuhnya terdiri dari orang-orang Korea dan tujuan utama mereka adalah mengganggu para hunter selama misi penaklukan Rift Korosi. Sang protagonis setuju, menambahkan bahwa berdasarkan pengalamannya sendiri, ia merasa paham mengapa mereka melakukan hal tersebut. Mendengar itu, Lisi dengan santai melemparkan sebutir permen ke arahnya. Tentu saja, sang protagonis masih belum mengerti mengapa wanita itu terus-menerus melemparkan permen kepadanya. Menatapnya dengan serius, Lisi bertanya apakah ia memiliki pengalaman bepergian ke luar negeri. Secara alami, ia menjawab tidak, sambil bertanya-tanya mengapa semua orang menanyakan hal yang sama. Lisi hanya mengangguk sebelum berkata bahwa Hunuk akan mempelajari semuanya sendiri karena misi ini akan membuatnya menyadari banyak hal. Adegan berikutnya beralih ke dalam pangkalan militer di mana sebuah rapat tengah diadakan untuk membahas operasi tersebut. Sosok yang bertugas memberikan arahan misi adalah Mayor Jenderal An Hunzo. Ia memulai dengan menjelaskan bahwa kereta yang akan membawa mereka terdiri dari 80 gerbong. 64 gerbong akan digunakan untuk kargo dan pasokan penting lainnya, sementara sisanya dikhususkan untuk para hunter yang berpartisipasi dalam misi. Dari penjelasan tersebut, sang protagonis menyadari bahwa Lee Seon akan mendapatkan satu gerbong penuh untuk dirinya sendiri. Itu adalah perlakuan yang lumrah bagi hunter peringkat S sekaligus hunter terkuat ke-10 di dunia. Karena Embargo Tower telah menyerahkan perlindungan generator pelindung kepada guild Janabi dan hunter pendamping, Mayor Jenderal An Hunzo menyarankan agar personel militer ikut berbagi beban dalam menjaganya, terutama mengingat perjalanan panjang dan kelelahan yang akan dihadapi para hunter. Begitu ide itu dilontarkan, Lisi langsung menolaknya mentah-mentah. Ia menjelaskan bahwa karena guildnya bertanggung jawab melindungi generator, maka mereka jugalah yang akan menjadi target utama bagi siapapun yang berencana menyerang. Pastinya, sang Mayor Jenderal sudah memahami hal itu. Pada akhirnya, ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun kecuali hunter dari guild Janabi yang diizinkan mendekati generator tersebut. Pernyataannya membuat seluruh ruangan terdiam 1000 bahasa. Sang Mayor Jenderal tidak mendebat dan hanya menyarankan agar mereka melanjutkan pembahasan. Dengan izin Lisi, ia terus menjelaskan potensi ancaman yang mungkin mereka hadapi. Karena kereta akan melewati banyak zona korosi, terdapat 7 lokasi spesifik di mana Rift Korosi
menimbulkan bahaya yang sangat signifikan. Selain itu, ada bandit-bandit yang berkeliaran di wilayah Siberia yang juga bisa menjadi ancaman. Mendengar itu, Lizzie tidak bisa menahan diri untuk bercanda bahwa laporan tersebut terdengar seperti plot film aksi. Meski surat telah dikirimkan kepada para penguasa perang di seluruh Eropa, hanya 3 dari mereka yang memberikan tanggapan. Sang protagonis langsung berasumsi bahwa sisanya telah memilih untuk menjadi musuh mereka. Semua orang di ruangan itu, termasuk dirinya, memiliki pemikiran yang sama. Mereka bertanya-tanya bagaimana caranya menghadapi Rif Korosi, penguasa perang, dan bandit selama perjalanan 2 minggu penuh. Pada titik ini, menyebut misi tersebut mustahil bukanlah sebuah hiperbola. Namun, Lizzie dengan tenang memberitahu semua orang untuk tidak perlu khawatir. Seketika, suasana ruangan menjadi hening saat ia meyakinkan mereka bahwa apapun yang terjadi, ia akan memastikan kereta mencapai tujuannya dengan selamat. Adegan berikutnya bergeser ke Vladivostok, Rusia. Di sana, semua orang yang ditugaskan dalam misi mulai menuju ke gerbong kereta masing-masing. Sang protagonis berjalan menuju gerbong kelas 1, meski ia tidak menyangka jaraknya akan sejauh ini. Saat itulah, ia mendengar suara yang tidak asing. Menyadari itu adalah Han Sangat, ia berkomentar bahwa Sangat datang tepat waktu. Sangat menunjukkan bahwa Hunuk tidak melupakan janjinya. Karena ia menepati kata-katanya, Sangat memutuskan untuk memenuhi bagiannya dengan membawakan ramuan elisir saat mereka bertemu lagi nanti. Namun, ketika Hunuk bertanya mengapa ia tidak melihatnya lebih awal, Sangat menjelaskan bahwa ia bepergian di gerbong mewah kelas 1, jadi secara alami jalur mereka tidak pernah bersilangan. Hunuk menduga hal yang sama pasti berlaku untuk Lizzie, sebagaimana layaknya hunter kelas dunia. Perlakuan yang ia terima berada di level yang sangat berbeda. Sementara itu, Jia Sujo mendekat dan memberikan komentar mengenai operasi tersebut. Berbalik ke arah Li Hunuk, ia bertanya apakah Hunuk sudah melihat kondisi kereta dengan baik. Hunuk menjawab bahwa ia baru saja tiba dan belum sempat memeriksanya. Namun, kini setelah melihatnya dari dekat, ia harus mengakui bahwa pihak Tower telah mengerahkan upaya luar biasa dalam pembangunannya. Baginya, kereta itu tak ubahnya sebuah benteng lapis baja yang kokoh. Saat ia bertanya-tanya apakah pengamanan seketat itu justru berbahaya karena membuat mereka terlalu mencolok, Jia Sujo menggelengkan kepala. Sebaliknya, meski keretanya mencolok, gerbong tersebut dibangun dari material yang sama dengan kendaraan militer lapis baja. Sang protagonis mengangguk paham. Lagi pula, dengan hunter seperti Lizzie di atas kereta, kecuali jika terjadi bencana yang benar-benar dahsyat, seharusnya tidak akan ada masalah. Kereta baru saja berangkat ketika tiba-tiba mereka diserang oleh monster korosi. Salah satu hunter segera memanggil bantuan dari siapapun yang tersedia. Li Hunuk menuju ke lokasi serangan sambil mengeluh dalam hati. Baru 10 menit mereka berangkat, namun mereka sudah diserang oleh gelombang monster yang tak ada habisnya. Ia terus menebas mereka, tetapi monster-monster baru terus bermunculan. Saat itu, ia hanya bisa membayangkan betapa jauh lebih mudahnya jika Lizzie bertarung bersama mereka. Saat ini, sebagian besar jalur kereta api Trans-Siberia telah rusak. Agar kereta tetap bisa melaju, perbaikan rel harus dilakukan selagi operasi berlangsung. Karena personel yang memperbaiki rel tidak bisa membela diri, seseorang harus melindungi mereka. Disitulah peran Lizzie dibutuhkan. Namun, sang protagonis tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa rencana ini sangat tidak efisien. Mengapa membiarkan seseorang sekuat dia terikat pada peran defensif di mana ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya? Tepat saat itu, gelombang monster lainnya muncul. Sang protagonis menghela napas panjang. Ini akan menjadi hari yang sangat melelahkan. Di tempat lain, seorang pria dengan santai menyeret apa yang tampak seperti monster hiu yang pingsan di belakangnya. Ketika ia menyadari ada seseorang yang menunggunya, ia bertanya dalam bahasa Rusia apa yang dilakukan pria itu. Di sana, pada saat yang sama, monster itu tiba-tiba terbangun dan menerjang ke arahnya. Detik berikutnya, kepala monster itu hancur berantakan. Hunter tersebut menyapa pria di hadapannya sebagai Lee Ha-yun, berkomentar bahwa sangat merepotkan saat Ha-yun muncul tanpa kabar. Meski begitu, Lee Ha-yun membalas dalam bahasa Rusia bahwa sudah lama mereka tidak bertemu sebelum menambahkan bahwa ia datang untuk menawarkan sebuah pekerjaan. Pria itu terungkap sebagai penguasa Khabarovsk, Nikolai Baranov. Saat mengetahui bahwa monster hiu tadi sebenarnya adalah makan malam Nikolai, Lee Ha-yun benar-benar terkejut. Namun, Nikolai segera mengalihkan pembicaraan kembali ke soal pekerjaan, mengingatkannya bahwa ia tidak bekerja demi uang. Lee Ha-yun berkomentar bahwa itulah yang membuat Nikolai sangat menarik. Ia kemudian mengungkapkan bahwa sebuah kereta yang baru saja berangkat dari Vladivostok akan melewati wilayah tersebut dalam 2 atau 3 hari. Mendengar ini, Nikolai berasumsi Lee Ha-yun sedang berbohong karena jalur kereta api Trans-Siberia sudah lama rusak. Lee Ha-yun menjelaskan bahwa tidak setiap individu yang terbangun berspesialisasi dalam membunuh monster. Beberapa memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka memperbaiki struktur yang rusak. Mendengar itu, Nikolai menyimpulkan bahwa mereka pasti sedang memperbaiki rel kereta selagi kereta itu berjalan. Ketika ia bertanya apa yang dibawa kereta itu, Lee Ha-yun mengatakan bahwa kargonya tidaklah penting. Yang terpenting adalah siapa yang menaiki kereta tersebut. Nikolai tampak sangat terkejut saat mendengar bahwa wanita permen dari guild Janabi, Lizzie, akan ada di dalamnya. Tentu saja, memikirkan untuk merampok kereta yang dilindungi oleh Lizzie langsung membuatnya bersemangat. Namun, Lee Ha-yun dengan cepat mengoreksinya sambil membatin bahwa pria ini benar-benar bodoh. Mereka tidak akan merampok kereta tersebut ataupun merusaknya. Tugasnya hanyalah menerobos masuk ke dalam kereta dan menyambungkan terminal yang ia pegang ke peralatan yang disimpan di dalamnya. Setelah itu selesai, ia bebas melakukan apapun yang ia mau terhadap kargonya. Mata Nikolai berbinar penuh kegembiraan saat ia langsung menerima pekerjaan itu dengan seringai haus darah. Ia menyatakan bahwa ia tidak hanya akan menghancurkan kargo tersebut, tetapi juga akan membunuh dan membantai setiap hunter di atas kereta tepat di hadapan Lizzie.